Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 671 Berani. Seluruh Akademi Pemakaman Surgawi sedang bergejolak. Kepahlawanan sebelumnya, keputusasaan sebelumnya, telah hilang sepenuhnya. Cahaya dari 15 buah suci alam semesta primordial berwarna ungu emas menerangi semua orang. 15 buah suci alam semesta primordial. Dewa dunia bawah yang tak terkalahkan, dewa kematian yang abadi, dan yang lainnya menatap dengan kaget ke-15 matahari ungu emas di atas 9 langit, saat mereka akhirnya mengerti apa sebenarnya ke-15 matahari ungu emas itu. Bunuh, bunuh Yang Xiaotian. Dewa dunia bawah yang tak terkalahkan tiba-tiba memamerkan taringnya dan meraung dengan ganas. Jutaan ahli sekte setan dunia bawah mengambil tindakan dan membombardir Yang Xiaotian secara serempak. Jutaan ahli sekte iblis dunia bawah menyerang pada saat yang sama, kekuatan iblis neter mereka yang besar menyatu, berubah menjadi iblis neter yang sangat besar tak tertandingi. Iblis neter menjulang tinggi di antara langit dan bumi, tak seorang pun tahu berapa puluh ribu zang tingginya, tubuhnya bergolak dengan ki neter dan ki iblis. Kekuatan penghancur mengubah wajah semua pusat kekuatan kekaisaran di benua Dewa Biru. Yang Linger, Long Qingxuan, Wan Ning, Zheng Qianqian, dan wanita lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan warna di wajah mereka. Kakak laki-laki, Yang Xiaotian menghadapi kekuatan dahsyat dari jutaan ahli sekte iblis dunia bawah tanpa ada perubahan dalam ekspresinya, saat 15 takdir kehidupan primordial campuran terbang keluar. 15 takdir kehidupan primordial campuran di atas 9 surga terkondensasi menjadi lingkaran primordial yang besar. Pada saat ini, dia mengaktifkan 15 takdir kehidupan primordial campuran, kekuatan 15 buah suci alam semesta primordial. Langit dan bumi menjadi satu. Yang Xiaotian tidak menggunakan pedangnya, dan tinjunya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Kekuatan 15 takdir kehidupan primordial campuran, kekuatan 15 buah suci alam semesta primordial, meledak dari tinjunya pada saat yang sama. Langit dan bumi bergetar, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tampak mendidih. Gunung dan sungai terbalik, matahari dan bulan bersinar terang. Seluruh kekaisaran sumber Buddha tampak bersinar cemerlang. Semua orang merasakan jantung mereka bergetar, seolah-olah ada kekuatan yang ditarik keluar dari hati mereka. Dua jejak tinju yang lebih besar lagi merobek udara. Langit dan bumi berubah warna. Cakrawala diterangi oleh cahaya ungu emas. Beruang biru, dewa kematian abadi, dan yang lainnya semuanya sama-sama diterangi. Ledakan, langit dan bumi terguncang akibat dampaknya. Kekuatan Nether Demon yang tak terbatas telah tertembus. Nether Demon, yang berada di ketinggian yang tidak diketahui, mengeluarkan raungan enggan dan ganas saat ia pun tertusuk. Bahkan kekuatan yang dikumpulkan oleh jutaan ahli sekte iblis dunia bawah tidak dapat menahan kekuatan gabungan langit dan bumi ini, tidak pula dapat menahan 15 primordial campuran dan 15 primordial. Jutaan ahli sekte iblis dunia bawah menyaksikan dua jejak tinju besar yang menghantam dengan kekuatan yang tak terhentikan, wajah mereka berubah total. Mereka merasa putus asa. Kiamat dunia bawah. Beberapa pemimpin sekte setan dunia bawah berteriak, berusaha bergerak mati-matian, mencoba menghalangi jejak tinju itu. Namun baru saja kata-kata mereka terucap, mereka langsung dibantai oleh jejak tinju. Para pemimpin sekte iblis dunia bawah ini terlempar tinggi ke langit, zirah surgawi dan tubuh mereka mulai hancur inci demi inci. Satu demi satu, para ahli sekte setan dunia bawah terus-menerus dibajak. Tak peduli seberapa keras para ahli sekte setan dunia bawah ini berjuang, menyerang, atau mencoba melarikan diri, mereka tidak dapat terhindar dari terkoyak oleh takdir, mereka juga tidak dapat lolos dari takdir hancur menjadi kabut darah. Di bawah tatapan dewa dunia bawah yang tak terkalahkan, dewa kematian abadi, dan yang lainnya, jutaan ahli sekte iblis dunia bawah terus-menerus hancur menjadi kabut darah. Pemandangan jutaan ahli sekte iblis dunia bawah hancur menjadi kabut darah sungguh mengejutkan. Di antara mereka ada banyak roh surgawi. Raut wajah dewa dunia bawah yang tak terkalahkan dan dewa kematian yang abadi berubah total. Setan hati kuno juga menunjukkan perubahan drastis pada kulitnya. Jutaan ahli sekte iblis dunia bawah bergabung dalam satu serangan, namun mereka semua diledakkan oleh tinju Yang Xiaotian. Hanya beberapa tahun tidak menemuinya, kekuatan Yang Xiaotian benar-benar menjadi sekuat ini. Setelah meledakkan beberapa juta ahli sekte iblis dunia bawah dengan tinjunya, Yang Xiaotian menatap ke arah beberapa juta klan iblis abadi yang kuat.
Beberapa juta ahli klan iblis abadi semuanya menunjukkan wajah ketakutan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, di cakrawala yang jauh, ki mematikan dan mengerikan yang tak terbatas muncul. Melihat ki kematian dan hantu yang tak terbatas ini, dewa kematian abadi, dewa dunia bawah yang tak terkalahkan, dan setan hati kuno semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Mengikuti ki kematian dan hantu yang tak terbatas ini, terlihat bahwa beberapa ratus pembangkit tenaga listrik dari klan iblis abadi, sekte iblis dunia bawah, dan klan iblis mayat kuno melangkah melalui kehampaan dan menuju ke arah mereka. Meskipun mereka masih berada di surga yang jauh, aura dari beberapa ratus ahli klan iblis abadi, sekte iblis dunia bawah, dan klan iblis mayat kuno bagaikan lautan neraka yang luas, bergulung-gulung, menyebabkan semua orang di Akademi Pemakaman Surgawi tidak dapat bernapas. Bahkan Azure Bear pun merasa tercekik. Masing-masing dari beberapa ratus ahli klan iblis abadi, sekte iblis dunia bawah, dan klan iblis mayat kuno memiliki aura yang lebih kuat daripada miliknya. Warna kulit si beruang Azure berubah drastis. Dewa Surgawi. Semua ratusan ahli dari klan iblis abadi, sekte iblis dunia bawah, dan klan iblis mayat kuno semuanya merupakan ahli Dewa Surgawi. Dan mungkin ada lebih dari satu lapisan Dewa Surgawi. Tuhan Surgawi. Perkataan beruang biru itu membuat semua orang di Akademi Pemakaman Surgawi berubah warna. Yang Xiao Tian, merasakan ki mematikan dan mengerikan yang tak terbatas dari beberapa ratus klan iblis abadi, sekte iblis dunia bawah, dan pusat kekuatan iblis mayat kuno, mendengus dingin. 15 buah suci alam semesta purba berputar, dan kekuatan suci alam semesta purba menyapu seperti gelombang pasang, menghalangi ki mematikan dan mengerikan yang tak terbatas ini. Yang Xiao Tian berdiri di sana. Tidak peduli seberapa ganasnya ki mematikan dan hantu yang tak terbatas itu membombardirnya, ia tidak dapat melintasi laut alam semesta purba. Tak lama kemudian, para ahli dari klan iblis abadi dan sekte iblis dunia bawah pun tiba. Yang memimpin adalah 3 pemuda bertubuh tinggi. Dewa kematian abadi dan dewa dunia bawah yang tak terkalahkan, setelah berhasil memukul mundur beruang biru langit, kemudian datang ke hadapan kedua pemuda itu dan membungkuk hormat, kami memberikan penghormatan kepada putra surgawi yang mulia. Dari ketiganya, 2 di antaranya merupakan putra dewa dari klan iblis abadi dan sekte iblis dunia bawah, sementara yang lainnya adalah Tian Feiyu, murid langsung dewa iblis kuno. Putra dewa abadi mengangguk, dan setelah ketiganya melangkah mundur, dia mengalihkan pandangannya ke Yang Xiao Tian dan berkata dengan takjub, 15 buah suci alam semesta primordial, tak tertandingi sepanjang masa, memang layak untuk dewa pedang alam semesta primordial. Yang Xiao Tian, guruku adalah dewa iblis kuno, dan guruku berkata jika kau bersedia bergabung dengan klan iblis mayat kuno kami, maka kau akan menjadi putra iblis mayat kuno kami. Tian Feiyu memulai, klan iblis mayat kuno kami akan berusaha keras untuk membesarkanmu. Akan tetapi, tepat saat Tian Feiyu selesai berbicara, tiba-tiba Yang Xiao Tian melancarkan pukulan, kekuatan dahsyat dari 15 buah suci alam semesta primordial melonjak, seketika mencapai di depan Tian Feiyu. Ekspresi Tian Feiyu berubah, dan dia meninju dengan sekuat tenaga. Kendati demikian, ia tetap terguncang mundur berulang kali, darahnya bergolak dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Tian Feiyu yang geram pun berseru, apakah kau sudah selesai? Tatapan mata Yang Xiao Tian tajam karena dingin, jika kau sudah selesai, maka bersiaplah untuk mati. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Mendengar ini, wajah putra dewa abadi menjadi gelap, dan dia tertawa getir, kata-kata besar. Sudahkah kamu memikirkannya? Hari ini, jika kamu tidak menjadi putra dewa klan iblis mayat kuno, maka kamu tidak akan memiliki tempat untuk dikuburkan saat kamu mati. Kemudian dia melirik kerumunan dari Akademi Pemakaman Surgawi di belakang Yang Xiao Tian, tidak hanya kalian yang akan mati, semua orang di belakang kalian akan mati. Tidak hanya semua orang di belakang kalian akan mati, tetapi seluruh benua Dewa Biru akan jatuh ke dalam neraka dan kegelapan yang tak terbatas. Namun, saat kata-katanya berakhir, sesosok sosok melintas, dan Yang Xiao Tian telah tiba di depannya. Pedang surgawi langit dan bumi muncul di tangan Yang Xiao Tian, dan dia mengayunkannya dengan kuat. Panjang umur langit dan bumi. Ketika Yang Xiao Tian mengayunkan jurus ini, langit dan bumi bergetar sesaat, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, semuanya berkumpul menjadi pedang surgawi langit dan bumi di tangan Yang Xiao Tian. Pedang ki dari pedang surgawi langit dan bumi Yang Xiao Tian melesat maju, langsung menusuk tepat di depan tenggorokan putra dewa yang kekal. Sang putra dewa yang kekal menunjukkan ekspresi ngeri. Berani sekali.
Seorang ahli dewa surgawi tingkat 7 dari klan iblis abadi berteriak dingin sambil mencakar bagian atas kepala Yang Xiaotian, beraninya kau bertindak terhadap putra surgawi kami, Yang Mulia. Berlututlah sekarang juga, Yang Xiaotian, dan bersujudlah untuk mengakui kesalahanmu kepada putra surgawi, Yang Mulia. Bab 672, Pasukan Setan Mayat Kuno yang berkekuatan 1 miliar orang mendekat. Yang dibutuhkan hanyalah satu genggaman dari Dewa Surgawi alam ketujuh dari klan Iblis Abadi, dan Ki Iblis Abadi turun seperti gunung besar, tanpa henti menghantam kepala Yang Xiaotian. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan tanah di bawah Yang Xiaotian retak dan runtuh dalam sekejap, dengan energi berapi-api dari inti bumi menyembur keluar. Tepat saat Dewa Iblis Abadi hendak menangkap Yang Xiaotian, jika penangkapan ini berhasil, bahkan dengan tubuh surgawi abadi Yang Xiaotian, dia akan terluka parah. Pada saat itu, tiba-tiba, kehampaan berguncang hebat, dan sebuah kaki lembu yang sangat besar muncul, menghentakkan kaki ke bawah dengan kaki yang membawa miliaran guntur surgawi bersamanya. Ratusan orang kuat dari klan Iblis Abadi, Sekte Iblis Dunia Bawah, dan klan Iblis Mayat Kuno mendongak kaget melihat kaki lembu besar itu dan raut wajah mereka berubah drastis. Pedang Abadi, Cahaya Iblis Neter, Tinju Dewa Mayat Kuno. Tanpa berpikir dua kali, ratusan pembangkit tenaga listrik dari ketiga klan itu menyerang dengan kekuatan penuh pada saat yang sama. Seperti apa jadinya saat ratusan dewa surgawi beraksi? Seluruh langit tampak seperti akan hancur berantakan. Miliaran makhluk di Kekaisaran Sumber Buddha gemetar. Ledakan, serangan gabungan dari ratusan pembangkit tenaga dewa surgawi dari tiga klan iblis besar berbenturan dengan miliaran guntur surgawi. Guntur surgawi meledak di angkasa. Kekuatan yang menakutkan itu menyebar secara eksplosif. Yang mengejutkan ratusan pembangkit tenaga listrik dari tiga klan iblis adalah bahwa serangan gabungan mereka yang terdiri dari ratusan individu hanya menghancurkan lapisan luar dari miliaran guntur surgawi. Kaki sapi besar itu terus menghentakkan kaki ke bawah. Gedebuk, puluhan pembangkit tenaga listrik dari tiga klan semuanya terbanting ke tanah, termasuk Dewa Surgawi klan Iblis Abadi Alam ketujuh yang telah menyerang Yang Xiaotian. Hampir bersamaan, pedang surgawi langit dan bumi di tangan Yang Xiaotian menusuk leher putra dewa yang abadi. Mata putra dewa abadi melotot, tidak percaya bahwa ia akan mati di tangan Yang Xiaotian, bahkan sampai mati. Sekelompok orang kuat dari klan iblis abadi berdiri tercengang. Pada saat ini, seekor lembu hitam besar yang dapat mencapai langit dan berdiri di tanah muncul di hadapan semua orang. Beruang azure dalam wujud aslinya memang sudah sangat besar, tetapi wujud asli lembu hitam itu beberapa kali lebih besar dari beruang azure. Melihat lembu hitam yang menjulang tinggi dan berdiri di tanah, diselimuti lautan guntur dewa yang bergulung-gulung, beberapa ratus pembangkit tenaga listrik dari tiga klan dipenuhi teror. Raja Binatang Surgawi, Kuiox. Meskipun para pengikut Akademi Pemakaman Surgawi mungkin tidak tahu apa yang dilambangkan oleh Raja Binatang Surgawi Kuiox, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya. Bahkan beruang biru, binatang gunung milik Dewa Biru, pun menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Raja Binatang Surgawi, Kuiox. Setelah mengalahkan putra Dewa Abadi dengan satu tebasan pedang, sosok Yang Xiaotian melesat, dan dia menerjang dengan pedang lain ke arah putra suci neraka Neter, yang wajahnya berubah drastis saat dia mundur dalam kepanikan. Meskipun kekuatannya mungkin sedikit lebih tinggi dari putra Dewa Abadi, bagaimanapun juga, itu hanya sedikit lebih banyak. Serang, bunuh Yang Xiaotian. Putra suci neraka Neter meraung dengan takjub, bunuh semua orang dari benua Dewa Biru. Bunuh mereka untukku. Suara putra suci neraka Neter bergema di langit dan bumi. Akan tetapi, begitu dia selesai bicara, pedang surgawi langit dan bumi di tangan Yang Xiaotian telah mencapai wajahnya. Pedang surgawi langit dan bumi terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga putra suci neraka Neter tidak sempat mengayunkan pedangnya sendiri. Langit dan bumi memiliki kekuatan yang sama. Sekali lagi, pedang surgawi langit dan bumi milik Yang Xiaotian mengeluarkan ki pedang yang mencengangkan. Kekuatan langit dan bumi yang sama adalah jurus terakhir dari teknik pedang langit dan bumi, dan juga yang terkuat. Di bawah dorongan niat pedang tertinggi, niat pedang langit dan bumi, cahaya warna-warni beterbangan dari pepohonan, sungai, dan bahkan gunung yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Lampu-lampu ini berbeda dengan lampu panjang umur langit dan bumi dan mengandung kekuatan yang berbeda-beda. Cahaya dari langit dan bumi panjang umur mengandung vitalitas, namun kini cahaya tersebut mengandung kekuatan kayu, kekuatan air,
kekuatan bumi, kekuatan api, dan kekuatan logam. Semua kekuatan 5 elemen dari langit dan bumi sekitarnya berkumpul pada satu serangan pedang Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, berani menyakiti putra dewa kami, Yang Mulia, kau akan dimusnahkan bersama dengan klan 100. Teriak Dewa Surgawi lapisan ke-6 yang marah dari Sekte Iblis Dunia Bawah, mengayunkan pedangnya ke arah Yang Xiaotian, melepaskan cahaya iblis neter yang besar. Akan tetapi, saat petarung kuat dari Sekte Iblis Dunia Bawah itu mulai bergerak, Sapi Kui menyerang lagi, dengan miliaran petir surgawi yang bergetar di sekujur tubuhnya saat ia menghantamkan cakarnya. Cakar lembu raksasa itu menutupi langit bagaikan gunung, menghalangi sinar matahari. Para prajurit dari ketiga klan mundur dengan ngeri, menghadapi rentetan miliaran guntur surgawi yang datang. Penatua Kuiox, mengapa kau menolong Yang Xiaotian? Teriak leluhur iblis mayat kuno lapisan ke-10 yang marah sambil meninju dengan keras. Raja ini bertindak sesuka hatinya, tanpa perlu menjelaskan kepadamu, kata Kuiox. Miliaran guntur surgawi menyambar bagaikan air terjun yang membentang sejauh 10.000 li. Serangan leluhur iblis mayat kuno lapisan ke-10 meledak terhadap miliaran guntur surgawi, memicu ribuan percikan guntur, namun dia langsung ditelan olehnya. Ledakan, gemuruh guntur surgawi menghantam tanah. Kekaisaran sumber Buddha bergetar hebat. Puluhan pembangkit tenaga listrik dari 3 suku iblis besar, termasuk leluhur iblis mayat kuno lapisan ke-10, tenggelam. Di tangan Yang Xiaotian, pedang surgawi langit dan bumi secara bersamaan menggorok leher putra suci neraka neter, dan tepat setelah itu, dia bergerak tanpa henti, melesat ke arah Tian Feiyu. Mundur, Tian Feiyu, menghadapi Yang Xiaotian yang mendekat, mundur karena terkejut, melarikan diri dengan panik. Berpikir untuk melarikan diri. Kuiox berkata dengan dingin, saat lautan guntur surgawi meledak dari tubuhnya, berubah menjadi guntur tak terbatas yang melahap dan menyerang para ahli yang melarikan diri dari 3 suku iblis besar sekali lagi. Yang Xiaotian, yang menghunus pedang surgawi tak terukur dan pedang surgawi langit dan bumi serta diberdayakan oleh 15 buah suci alam semesta primordial, menyerbu ke tengah-tengah 3 ahli suku iblis besar. Untuk sesaat, kekuatan suci alam semesta primordial merajalela dan pedang Qi melintasi medan perang. Yang Xiaotian bertarung dengan sengit, menyerbu masuk dan keluar 3 kali, maju ke arah Tian Feiyu. Seorang leluhur iblis mayat kuno mendaratkan telapak tangan pada Yang Xiaotian. Namun, dengan rasa terkejutnya, ia mendapati bahwa Yang Xiaotian sama sekali tidak terluka bahkan setelah dipukul mundur. Yang Xiaotian sekarang memiliki tubuh surgawi abadi dan tubuh dewa takdir surga purba pada lapisan ke-11, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Setelah ditolak, Yang Xiaotian menyerang Tian Feiyu sekali lagi. Tian Feiyu dilanda kepanikan. Belum pernah sebelumnya dia merasakan ketakutan seperti itu. Yang Xiaotian, pasukan berkekuatan miliaran orang dari klan iblis mayat kuno akan segera tiba, dan kau tidak akan bisa melarikan diri. Tian Feiyu berteriak dengan campuran keganasan dan kecemasan. Pedang surgawi tak terukur milik Yang Xiaotian melayang dari tangannya, menghilang, lalu berubah menjadi miliaran pedang Qi tak terukur, yang menerobos tubuh Tian Feiyu. Kemudian, pedang Qi tak terukur itu berkumpul kembali, berubah sekali lagi menjadi pedang surgawi tak terukur di tangan Yang Xiaotian. Tian Feiyu berdiri kaku, sekujur tubuhnya penuh dengan lubang yang ditusuk oleh Qi pedang tak terukur. Dia terjatuh ke tanah, wajahnya masih terukir kepanikan dan ketidakpercayaan. Kali ini, 3 suku iblis besar datang dengan ratusan prajurit, termasuk 3 ahli lapisan ke-10, dia sepenuhnya yakin mereka akan membasmi benua Dewa Biru dengan kekuatan yang luar biasa. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mati di sini bersama putra dewa yang abadi dan putra suci neraka. Setelah berhadapan dengan Tian Feiyu, Yang Xiaotian berbalik membantai para prajurit dari 3 suku iblis besar di lapisan pertama dan kedua Dewa Surgawi. Beruang Biru, Zheng Yongjiang, dan yang lainnya turut mengambil tindakan, membunuh para ahli lain dari klan iblis abadi. Suara pertempuran mengguncang langit. Langit berubah warna. Matahari terbenam di bawah cakrawala. Akhirnya, malam pun berakhir dengan damai. Dengan bantuan Kuiox, semua ratusan ahli kuat dari 3 suku iblis besar akhirnya dikalahkan. Jutaan prajurit dari klan iblis abadi juga dibantai sampai habis. Dewa dunia bawah yang tak terkalahkan, dewa kematian abadi, dan setan hati kuno semuanya dibunuh oleh satu tebasan pedang dari Yang Xiaotian. Dewa dunia bawah yang tak terkalahkan, dewa kematian yang abadi,
dan iblis hati kuno yang telah mengganggu benua Dewa Biru selama 1.000.000 tahun akhirnya mati di ujung pedang Yang Xiaotian. Setelah membunuh ketiganya, Yang Xiaotian memanfaatkan kekuatan tubuh surgawi abadinya untuk menghancurkan daging mereka menjadi butiran pasir waktu, memastikan ketiganya terhapus sepenuhnya dari keberadaan. Bab 673, Menggabungkan Hati Dewa Biru. Di bawah kegelapan malam, Yang Xiaotian memandangi mayat Tian Feiyu, putra dewa yang abadi, putra suci neraka Neter, dan yang lainnya, tetapi dia tidak merasa senang. Meskipun ratusan penguasa ras iblis telah diatasi kali ini, Tian Feiyu telah berteriak sebelum ajalnya bahwa pasukan suku iblis mayat kuno yang berjumlah ratusan juta akan segera tiba. Tidak mungkin Tian Feiyu hanya mencoba menakut-nakutinya. Pasukan iblis mayat kuno yang berjumlah ratusan juta mungkin sudah dalam perjalanan. Oleh karena itu, sebelum pasukan iblis mayat kuno yang berjumlah ratusan juta tiba, ia harus menyatukan hati Dewa Biru secepat mungkin. Setelah memerintahkan orang-orang Azure God Mansion untuk membersihkan dan merapikan tempat kejadian, Yang Xiaotian tidak menghabiskan banyak waktu mengobrol dengan para gadis, Long Qingxuan, Wan Ning, dan yang lainnya. Sebaliknya, ia pergi ke puncak gunung pemakaman surgawi, melewati arai pedang di puncak, dan memasuki Azure God Cave Mansion. Yang Xiaotian tiba di depan istana kelima Azure God Cave Mansion dan mengaktifkan kekuatan 15 buah suci alam semesta primordial untuk membuka istana kelima. Saat membuka istana kelima, ia melihat sebuah hati emas raksasa melayang di jantung istana yang megah itu. Jantungnya berdenyut perlahan, memancarkan ribuan kaki cahaya kemasan. Yang Xiaotian dapat merasakan kekuatan yang melonjak dalam hati emas itu. Ini memang hati Dewa Biru Langit. Sebelum jatuhnya Dewa Azure, ia menyegel esensi surgawi dan kultivasi seumur hidupnya di dalam hatinya. Hati Dewa Azure mencakup kultivasi seumur hidup Dewa Azure. Jika Yang Xiaotian mengintegrasikan hati Dewa Azure, ia akan memperoleh kultivasi seumur hidup Dewa Azure. Menatap jantung Dewa Biru yang berdenyut perlahan di hadapannya, Yang Xiaotian merasa sulit untuk tetap tenang. Mungkin karena mengolah teknik pedang Dewa Biru dan menyempurnakan zirah Dewa Biru serta pedang Dewa Biru, dia merasakan sensasi yang tak dapat dijelaskan dan familiar saat melihat hati Dewa Biru di depannya. Hati Dewa Biru merasakan kedatangan Yang Xiaotian dan dipenuhi cahaya, pancaran kemasannya semakin kuat. Dewa Langit Biru, tenang saja, begitu aku menyatu dengan hati Dewa Langit Biru, aku akan menjaga benua Dewa Langit Biru dengan sepenuh hatiku. Seru Yang Xiaotian. Hati Dewa Biru bersinar makin cemerlang. Setelah beberapa saat, Yang Xiaotian duduk bersila di depan hati Dewa Biru dan mulai mengedarkan teknik naga awal kuno dan teknik surgawi takdir. Dengan pengoperasian dua teknik kultivasi, hati Dewa Biru tiba-tiba mengeluarkan suara seperti genderang surgawi. Bukan hanya Kekaisaran Sumber Buddha tetapi seluruh benua Dewa Biru mendengar suara seperti genderang ini. Seluruh gunung pemakaman surgawi bergetar hebat. Jantung Dewa Biru mulai menyusut terus-menerus, dan akhirnya berubah menjadi seukuran jantung normal. Kemudian terbang ke tubuh Yang Xiaotian dan menyatu dengan jantungnya. Saat hati Dewa Biru menyatu ke dalam hatinya, Yang Xiaotian merasa seolah-olah hatinya dipenuhi dengan energi tak berujung dan luas. Energi ini terus-menerus menyatu dalam hati Yang Xiaotian. Yang Xiaotian memacu dua teknik kultivasi utama dengan seluruh kekuatannya, mengintegrasikan dan memurnikan hati Dewa Biru. Saat energi hati Dewa Azure terus berubah menjadi esensi suci internal Yang Xiaotian meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Yang Xiaotian, yang telah terjebak di puncak alam suci selama bertahun-tahun, tidak dapat lagi menahannya dan mulai menyerang alam roh surgawi. Penghalang menuju alam roh surgawi sangat sulit ditembus. Namun dalam sekejap, Yang Xiaotian berhasil menerobos penghalang alam roh surgawi. Terdengar suara gemuruh dan menggelegar. Langit dan bumi tampaknya telah membuka gerbang misterius. Yang Xiaotian merasakan dunia menjadi lebih cerah daripada sebelumnya. Tubuhnya mengalami transformasi yang mengejutkan. Pada saat ini, langit berubah warna. Di atas 9 langit, awan badai yang tak berujung berkumpul, meluas dengan kecepatan yang mengejutkan, menyapu langit. Segera, awan badai itu menutupi seluruh Kekaisaran Sumber Buddha. Dan mereka terus berkembang pada tingkat yang mencengangkan. Kekuatan mengerikan dari guntur kesengsaraan terus terbentuk. Baik itu beruang biru, Zheng Yongjiang, atau yang lainnya, mereka semua terkejut saat melihat awan petir menutupi seluruh Kekaisaran Sumber Buddha. Mereka semua telah mengalami kesengsaraan surgawi, namun mereka belum pernah melihat yang sedemikian mengerikannya,
belum pernah melihat awan badai kesengsaraan surgawi yang meliputi seluruh kekaisaran, dan masih menyebar keluar. Jangankan kesengsaraan surgawi, bahkan kesengsaraan dewa surgawi mungkin tidak memiliki awan petir yang begitu mengerikan. Secara umum, makin besar awan petir, makin dahsyat pula guntur kesengsaraan itu. Dengan awan petir seperti itu, seberapa mengerikankah guntur kesengsaraan itu? Awan petir terus menyebar. Kekuatan guntur kesengsaraan masih bergolak dan bertambah kuat. Bahkan sebelum guntur kesengsaraan melanda, tekanan yang mengerikan telah membuat semua orang di Kekaisaran Sumber Buddha kesulitan bernapas. Bahkan ekspresi sapi Kui pun tampak sangat serius. Tiba-tiba, guntur kesengsaraan yang meluas itu berhenti, dan pilar petir yang mengerikan jatuh dengan ganas ke arah gunung pemakaman surgawi. Gunung pemakaman surgawi itu luas, tetapi kolom petir yang mengerikan bahkan lebih besar lagi. Ketika tiang petir menyambar, setiap sudut Kekaisaran Sumber Buddha diterangi. Dan betapa ngerinya bagi Azure Bear dan yang lainnya, mereka melihat kolom petir itu berkedip-kedip dengan api guntur berwarna hitam. Pada saat pilar petir menyambar, sebuah sosok muncul di atas gunung pemakaman surgawi, itu adalah Yang Xiaotian. Pada saat itu, tubuh Yang Xiaotian memancarkan cahaya ungu emas, semua 15 buah suci alam semesta primordial diaktifkan, dan dia melayangkan pukulan dahsyat ke atas, pukulan alam semesta primordial ungu emas berhadapan langsung dengan tiang petir itu. Ledakan. Dalam ledakan dahsyat itu, kolom petir pecah. Yang Xiaotian merasa seakan-akan dia telah dihantam oleh kekuatan yang luar biasa dahsyat, menghantam gunung pemakaman surgawi. Gunung pemakaman surgawi, yang diperkuat oleh kekuatan Dewa Biru, hancur menjadi lubang besar. Yang Xiaotian tercengang. Kekuatan kesengsaraan surgawi alam semesta primordial jauh melampaui imajinasinya. Dia mengira bahwa dengan mengaktifkan 15 buah suci alam semesta primordial, dia dapat dengan mudah menahan guntur kesengsaraan pertama, tetapi bahkan setelah mengaktifkannya, dia masih tertancap di gunung pemakaman surgawi. Ini hanyalah lapisan pertama dari guntur kesengsaraan, dan kesengsaraan surgawi alam semesta primordial memiliki total 11 lapisan, 2 lebih banyak dari kesengsaraan surgawi 9 surga, dengan setiap lapisan berikutnya menjadi lebih mengerikan. Tepat setelah guntur kesusahan lapisan pertama menyambar, langit dan bumi menjadi cerah sekali lagi saat guntur kesusahan lapisan kedua turun. Yang Xiaotian melayang ke angkasa, mengaktifkan 15 takdir kehidupan purba campuran dan 15 buah suci alam semesta purba. Semua orang melihat Yang Xiaotian sekali lagi terbanting keras ke gunung pemakaman surgawi, menyebabkan gunung dan akademi pemakaman surgawi berguncang hebat, seakan-akan hendak meledak. Pada saat ini, bukan hanya gunung pemakaman surgawi tetapi semua siswa dari Akademi Pemakaman Surgawi telah pergi. Kemudian datanglah lapisan ketiga dari guntur kesengsaraan. Lapisan keempat dari guntur kesengsaraan. Setelah Yang Xiaotian mengerahkan seluruh tenaganya, dia akhirnya berhasil membubarkan lapisan ke-9 guntur kesengsaraan. Di bawah kekuatan guntur kesusahan tingkat ke-9, Yang Xiaotian terlempar ke kedalaman gunung pemakaman surgawi, berlumuran darah. Bahkan armor Dewa Biru yang dikenakannya tidak dapat menahan kekuatan guntur kesusahan tingkat ke-9. Kekuatan guntur kesusahan lapis ke-9 menerobos pertahanan sirah Dewa Biru, menghantam tubuhnya, menghancurkan vitalitas dan organ dalamnya dengan dahsyat. Yang Xiaotian membuka mulutnya, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat itu, guntur kesusahan lapisan ke-10 bergemuruh turun. Lapisan ke-10 dari guntur kesengsaraan 2 kali lebih kuat dari lapisan ke-9. Yang Xiaotian, yang tidak peduli dengan luka-lukanya, melesat ke langit, mengaktifkan ke-15 niat pedang tertinggi, membentuk penghalang pedang. Buah suci alam semesta purba, takdir surga purba, tubuh surgawi abadi, dan tubuh dewa takdir surga purba, semua kekuatannya dicurahkan dengan gila-gilaan ke dalam penghalang pedang. Penghalang pedang bergejolak hebat, menghadapi lapisan ke-10 dari guntur kesengsaraan. Penghalang pedang yang sebelumnya telah mengirim Zhao Liang dari keluarga Zhao dan ratusan ahli melayang, kini bertabrakan dengan guntur kesengsaraan lapisan ke-10. Penghalang pedang hancur. Guntur kesengsaraan lapisan ke-10 menyambar Yang Xiaotian. Bab 674, jika kamu tidak pergi sekarang, akan terlambat. Yang Xiaotian terlempar jauh ke dalam tanah di bawah gunung pemakaman surgawi. Retakan raksasa muncul di seluruh gunung pemakaman surgawi. Bahkan susunan pedang di puncak gunung pun berkecamuk hebat. Tubuh Yang Xiaotian juga dipenuhi retakan yang mengerikan, bagaikan cangkir liuli yang pecah, seakan-akan dapat pecah kapan saja. Ia berbaring di sana, berharap dapat berbaring di sana selamanya.
Dia mengerahkan sisa tenaganya untuk menelan air guntur kesengsaraan surgawi lapisan ke-9. Tepat pada saat itu, cahaya guntur sekali lagi menerangi langit dan bumi. Lapisan ke-11 dari guntur kesengsaraan telah turun. Ketika lapisan ke-11 guntur kesengsaraan datang menghantam, langit dan bumi bergetar tak henti-hentinya, dan pasir serta debu di seluruh kekaisaran sumber Buddha mendidih. Miliaran makhluk di dalam kekaisaran sumber Buddha semuanya diterangi oleh cahaya guntur ini. Kekuatan tingkat kepunahan menyelimuti Akademi Pemakaman Surgawi dan mengunci Gunung Pemakaman Surgawi. Saat lapisan ke-11 guntur kesengsaraan turun, Yang Xiaotian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk sekali lagi menyerang lapisan ke-11, dan terakhir, guntur kesengsaraan. Di bawah aktivasi panik Yang Xiaotian, tubuh surgawi abadi lapisan ke-11, tubuh Dewa Takdir Surga Primordial, meletus dengan cahaya surgawi yang mencengangkan. Kekuatan waktu dan takdir primordial saling bercampur terus-menerus, membentuk penghalang takdir ruang waktu. Kekuatan alam semesta primordial melonjak liar dalam penghalang takdir ruang waktu. Dalam ledakan hebat yang mengguncang bumi, lapisan ke-11 guntur kesengsaraan menghancurkan pukulan Yang Xiaotian dan menyerang bagian dalam penghalang takdir ruang waktu. Yang Xiaotian diledakkan ke Gunung Pemakaman Surgawi. Pada saat Yang Xiaotian diledakkan ke Gunung Pemakaman Surgawi, retakannya terus menyebar liar, seolah-olah hancur berantakan. Dan retakan di tubuh Yang Xiaotian juga meledak, dia seperti kaca pecah, hancur berkeping-keping, bukan hanya berkeping-keping, melainkan menjadi 40 bagian, retak menjadi 50 bagian. Sama seperti saat ia menghadapi guntur takdir primordial sebelumnya, Yang Xiaotian terbaring di sana, sama sekali tidak bernyawa, dan tak bernapas. Seperti orang mati. Kuiox segera bergegas menuju Gunung Pemakaman Surgawi dan tiba di sisi Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian, hati Kuiox tenggelam seperti laut. Azure Bear juga sampai di sisi Yang Xiaotian, dan saat melihatnya hancur berkeping-keping, wajahnya berubah drastis, ekspresi putus asa dan pucat pasi mengambil alih. Yang Xiaotian adalah harapan benua Dewa Biru. Jika Yang Xiaotian meninggal, maka seluruh benua Dewa Biru akan kehilangan harapan. Miliaran makhluk di benua Dewa Biru akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Jangan sentuh dia. Tepat saat Azure Bear hendak mendekati Yang Xiaotian, Kuiox berbicara untuk menghentikannya. Azure Bear tak dapat menahan diri untuk menghentikan langkahnya. Pada saat itu, hati Yang Xiaotian yang awalnya tak bernyawa dan tak bernapas, tiba-tiba berkedip dengan cahaya yang sangat redup. Meskipun cahayanya sangat redup, ia tumbuh kuat, menjadi lebih terang. Melihat secercah harapan itu, Azure Bear yang awalnya putus asa tak dapat menahan diri untuk tidak berharap. Dia memperhatikan cahaya redup itu dengan gugup. Di bawah tatapan Azure Bear, hati Yang Xiaotian, yang telah menyatu dengan hati Dewa Azure, melihat cahaya redup berangsur-angsur cerah. Mula-mula hanya ada satu titik terang, tetapi lama-kelamaan cahaya terang itu menutupi seluruh jantung. Seluruh jantung memancarkan cahaya kemasan. Jantung yang sudah berhenti berdetak, mulai berdetak lemah lagi. Dan detaknya makin kuat dan kuat. Suatu kekuatan telah lahir. Di bawah naungan kekuatan ini, beberapa pecahan Yang Xiaotian mulai memperlihatkan cahaya surgawi yang samar, yang tumbuh semakin kuat. Diselimuti oleh cahaya surgawi dan kekuatan ini, tubuh surgawi Yang Xiaotian yang terfragmentasi mulai pulih perlahan, terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Proses ini sangat panjang. Meski baru sehari berlalu, rasanya seolah-olah ribuan tahun telah berlalu bagi Azure Bear. Beberapa hari kemudian, tubuh surgawi Yang Xiaotian yang terfragmentasi akhirnya pulih sepenuhnya. Saat tubuh surgawi Yang Xiaotian sembuh, dantiannya, titik akupuntur, dan kekuatan suci laut surgawi juga mengalami transformasi yang mengejutkan, berevolusi dari kekuatan suci menjadi kekuatan surgawi. Demikian pula organ-organ dalamnya dan setiap sudut tubuhnya mengalami transformasi. Suatu kekuatan yang berasal dari asal-usul langit dan bumi beredar tanpa henti dalam diri Yang Xiaotian. Ini adalah kekuatan alam semesta primordial dari tubuh surgawi alam semesta primordial. Setelah selamat dari kesengsaraan surgawi alam semesta primordial, Yang Xiaotian akhirnya memiliki tipe tubuh surgawi ketiga, tubuh surgawi alam semesta primordial. Baik tubuh surgawi abadi, tubuh surgawi takdir surga purba, maupun tubuh surgawi alam semesta purba saat ini, semuanya merupakan tubuh surgawi terkuat di antara surga dan bumi. Sebelumnya, dua tubuh surgawi Yang Xiaotian telah membuat kekuatan dan pertahanannya mengerikan, dan sekarang, dengan memiliki tiga tubuh surgawi, pertahanan, kekuatan, dan kecepatannya telah mencapai tingkat yang lebih mengkhawatirkan.
Saat tubuh surgawi Yang Xiaotian pulih sepenuhnya, pasukan jutaan iblis mayat kuno dengan cepat terbang menuju benua Dewa Biru. Kemanapun pasukan iblis mayat kuno yang berjumlah jutaan lewat, energi mayat yang sangat besar menutupi matahari dan langit, menyebabkan semua makhluk kuat di seluruh benua gemetar ketakutan. Dewa iblis kuno menatap dingin ke arah benua Dewa Biru, berapa lama lagi sampai kita mencapai benua Dewa Biru? Melapor ke penguasa Dewa Iblis, paling lama 4 hari, dan kita akan tiba di benua Dewa Biru. Seorang leluhur kuno dari iblis mayat kuno buru-buru menjawab. 4 hari. Wajah iblis mayat kuno menjadi gelap, saat itu, aku ingin melihat benua Dewa Biru dipenuhi mayat dan lautan darah. Tumpukan mayat setinggi gunung, lautan darah. Bukan hanya sungai. Tenanglah, Demon God Lord, Yang Xiaotian tidak akan bisa melarikan diri. Yang Xiaotian dan miliaran jiwa di benua Dewa Biru akan dikuburkan bersama Tuan Muda Feiyu. Setelah memusnahkan benua Dewa Biru, aku akan memasuki laut binatang surgawi dan membantai seluruh laut binatang surgawi sampai bersih. Suara iblis mayat kuno terdengar sangat dingin. Saat pasukan jutaan iblis mayat kuno menyerbu menuju benua Dewa Biru, pasukan sekte iblis dunia bawah dan klan iblis abadi juga tengah menuju ke benua Dewa Biru. Kali ini, bukan hanya kedatangan 3 dewa surgawi tingkat ke-10, melainkan para pembangkit tenaga listrik dari 3 ras iblis besar muncul dalam kekuatan penuh. Azure Bear segera menyadari berita bahwa pasukan jutaan dari 3 ras iblis besar sedang datang, dan setelah mengetahui hal ini, dia menjadi sangat cemas. Dia melaporkan berita itu kepada Sapi Kui, Tetua Sapi Kui, mengapa Anda tidak membawa Yang Mulia dan pergi terlebih dahulu? Mendengar bahwa jutaan pasukan dari 3 ras iblis besar akan datang, Kui Ox mengerutkan kening. Ia menatap Yang Xiaotian, yang masih tidur dan memulihkan diri, dan menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa menggerakkan Yang Xiaotian sekarang. Saat ini, meskipun tubuh surgawi Yang Xiaotian telah sembuh, transformasinya belum sepenuhnya selesai. Jika mereka memindahkan Yang Xiaotian, itu mungkin menyebabkan kecelakaan yang tidak terduga. Tapi kalau kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat, kata Azure Bear dengan cemas. Jika pasukan berjuta-juta dari 3 ras iblis besar datang dan menyegel ruang dan waktu, maka saat itu, bukan saja Yang Xiaotian tidak akan bisa pergi, bahkan Kui Ox pun mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Kali ini, para master dari 3 ras iblis besar telah keluar dengan kekuatan penuh, termasuk Dewa Iblis Kuno, Raja Yama dari Neraka Neter, dan Kaisar Iblis Abadi. Masing-masing iblis besar ini adalah eksistensi yang membuat miliaran makhluk kuat di dunia jiwa bela diri menjadi pucat karena ketakutan. Masing-masing dari mereka adalah raksasa ras iblis dari era yang sama dengan Kui Ox. Sapi Kui tetap tidak tergerak, sambil menggelengkan kepalanya, kita tunggu sedikit lebih lama lagi. 3 hari berikutnya berlalu. Pasukan yang beranggotakan jutaan orang dari 3 ras iblis besar hampir mencapai benua Dewa Biru dan mulai menyegel domain laut tanpa batas. Azure Bear gelisah bagaikan semut di wajan panas. Kui Ox menatap Yang Xiaotian yang masih tertidur, alisnya berkerut dalam. Tiba-tiba, alis Yang Xiaotian bergerak sedikit, dan dia perlahan membuka matanya. Melihat Yang Xiaotian telah terbangun, Azure Bear sangat gembira, dan bahkan Kui Ox pun menghela napas lega. Setelah terbangun, Yang Xiaotian mengetahui bahwa dia telah tidur selama 7 hari dan bahwa pasukan berjuta-juta dari 3 ras iblis besar akan tiba di benua Dewa Biru dalam 1 hari, yang membuat hatinya hancur. Bab 675, musnahkan semua makhluk Dewa Biru. Yang Mulia, Anda dan Tetua Kui Ox harus pergi terlebih dahulu. Beruang biru itu berkata dengan tergesa-gesa, tentara yang berkekuatan miliaran orang dari 3 klan iblis besar telah menutup wilayah laut tanpa batas. Jika Anda dan Tetua Kui Ox pergi sekarang, Anda masih dapat menerobos blokade mereka. Dengan kekuatan Sapi Kui sebagai Raja Binatang Surgawi, jika dia bertarung sekuat tenaga, berharap dapat membawa pergi Yang Xiaotian, masih ada kesempatan. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Dia membawa guru Ding bersamanya dan bisa pergi kapan saja, tetapi dia tidak bisa pergi. Jika dia pergi, apa yang akan terjadi pada kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di benua Dewa Biru? Bagaimana dengan ayah dan ibunya? Bagaimana dengan gadis itu, King Xuan, dan Wan Ning? 1 hari saja, itu seharusnya sudah cukup, gumam Yang Xiaotian dalam hati. Dia telah mengetahui dari memoar penguasa Dewa Biru Langit bahwa ada Desolate Arai di benua Dewa Biru Langit.
Selama dia menyatu dengan hati Dewa Biru Langit dan menjadi penguasa sejati benua Dewa Biru Langit, dia akan mampu mengendalikan Desolate Array ini. Namun, dengan kekuatannya saat ini, mengaktifkan Desolate Array sepenuhnya akan membutuhkan waktu. Suatu hari, dia bertanya-tanya apakah itu sudah cukup. Jika dia dapat mengaktifkan Desolate Array sepenuhnya, maka kekuatannya akan meliputi seluruh benua Dewa Biru, yang dapat menahan 3 klan iblis besar. Yang Xiao Tian tidak ragu-ragu lagi, merobek kehampaan dan terbang menuju mata Desolate Array. Mata Desolate Array berada di ruang yang dalam di bawah Celestial Burial Mountain. Tak lama kemudian, Yang Xiao Tian tiba di ruang jauh di bawah gunung pemakaman surgawi. Di sana, di angkasa, ada peta formasi yang sangat besar. Peta formasi tersusun dari rune susunan besar yang tak terhitung banyaknya, setiap rune meluas hingga ke ujung langit, menembus ruang terdalam benua Dewa Biru dan menyatu dengan seluruh ruang menjadi satu kesatuan. Yang Xiao Tian datang di hadapan pilar pedang raksasa di tengah-tengah peta formasi, yang di atasnya terukir rune pedang yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pilar pedang raksasa itu, Yang Xiao Tian tidak ragu-ragu, dia meletakkan telapak tangannya di pilar pedang dan mengaktifkan kekuatan hati Dewa Biru. Tiba-tiba, level terendah rune pedang di pilar pedang menyala. Lalu rune pedang kedua pun melakukannya. Ketiga. Saat semakin banyak rune pedang menyala, pilar pedang menjadi semakin terang dan seluruh ruang menjadi semakin bercahaya. Akan tetapi, pilar pedang itu ditulisi dengan rune yang jumlahnya sangat banyak, mencapai puluhan juta. Hanya ketika semua jimat pedang di pilar pedang itu menyala, maka mata Array akan aktif sepenuhnya. Tetapi bahkan saat Yang Xiao Tian terus mengaktifkan hati Dewa Biru, setelah 2 jam, kurang dari 1/10 rune pilar pedang telah diaktifkan. Meskipun Yang Xiao Tian gelisah, tidak ada yang dapat dilakukannya selain mengerahkan seluruh tenaganya untuk kekuatan hati Dewa Biru. Sementara itu, pasukan berkekuatan miliaran orang dari 3 klan iblis besar tengah melintasi negara Dewa Bintang dan berbagai negara di seberang lautan, terbang menuju benua Dewa Biru dengan kekuatan yang menutupi langit. Kemanapun pasukan bermiliar-miliar dari 3 klan iblis besar lewat, energi iblis mayat yang luar biasa, energi hantu, dan hawa kematian bersatu membentuk penghalang neraka kematian yang mengerikan. Di dalam penghalang itu, 1 miliar hantu meratap dengan menyedihkan, roh kematian melolong, dan mayat-mayat besar menyelimuti langit. Berapa lama lagi sampai kita mencapai benua Dewa Biru? Dewa Iblis kuno bertanya dengan dingin, sambil melihat ke arah benua Dewa Biru. Melaporkan kepada Raja Dewa Iblis, akan memakan waktu setengah hari untuk mencapai benua Dewa Biru. Setengah hari, haus darah dan keinginan membantai memenuhi mata Dewa Iblis kuno, percepatlah. Ya, Dewa Iblis. Kecepatan pasukan iblis mayat kuno kembali bertambah cepat. Waktu berlalu. Di bawah usaha habis-habisan Yang Xiao Tian untuk membangkitkan kekuatan hati Dewa Biru, cahaya dari pilar pedang menjadi semakin terang, akhirnya, setengah dari jimat pedang di pilar pedang diaktifkan. Lapisan demi lapisan cahaya pedang meledak dari seluruh pilar pedang. Setelah setengah dari jimat pedang diaktifkan, Yang Xiao Tian menemukan bahwa kecepatan aktivasi tiba-tiba meningkat secara signifikan. Lebih jauh lagi, semakin dekat penyelesaiannya, semakin cepat pula aktivasi berlangsung. Akhirnya, kolom pedang dan jimat pedang telah diaktifkan 90%. Saat kolom pedang hendak diaktifkan sepenuhnya, pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari 3 ras iblis besar akhirnya turun. Benua Dewa Biru terdiri dari beberapa ratus kerajaan kekaisaran, luas dan tak terbatas, tetapi sekarang, pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari 3 ras iblis besar, seperti pasir di Sungai Gangga, mengepung seluruh benua Dewa Biru, mengepungnya berulang kali. Batasan aura kematian, aura hantu, dan energi iblis mayat membanjiri langit di atas benua Dewa Biru. Penghalang neraka kematian telah menyelimuti seluruh benua Dewa Biru. Langit yang awalnya cerah di benua Dewa Biru tiba-tiba berubah menjadi kegelapan tak terbatas. Beberapa ratus kerajaan kekaisaran di benua Dewa Biru mengaktifkan Grand Array mereka. Cahaya dari Grand Array ini melesat ke langit. Akan tetapi, Grand Array ini, saat berhadapan dengan penghalang neraka maut dari 3 ras iblis besar, bagaikan kunang-kunang di hadapan kobaran api besar. Tatapan mata Dewa Iblis kuno dingin dan tajam saat ia menyerang dengan telapak tangan. Dalam sekejap, telapak tangan iblis mayat raksasa yang membentang entah berapa ribu mil, turun dari langit biru. Telapak tangan setan mayat merobek lapisan aliran udara dan hendak menghancurkan ibu kota kekaisaran Buddha sumber ketika tiba-tiba, lautan guntur surgawi meledak dari surga, menghadang telapak tangan setan mayat yang sangat besar.
Dengan ledakan yang menggelegar, telapak tangan iblis mayat meledak. Meski begitu, kekuatan dahsyat itu masih menghancurkan Grand Array ibu kota kekaisaran. Seluruh ibu kota mulai runtuh, dan gunung-gunung di sekitarnya terus runtuh. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari kekaisaran sumber Buddha melarikan diri karena ketakutan. Jeritan kesakitan dan keputusasaan memenuhi udara. Seolah-olah itu adalah kiamat. Di bawah pengawasan ketat 3 pasukan besar ras iblis, seekor lembu hitam raksasa bangkit dari kekaisaran sumber Buddha, tubuhnya diselimuti oleh miliaran guntur surgawi, membentuk dunia guntur. Pada mulanya, sapi kui telah menampakkan tubuh berukuran sangat besar, namun kini wujud aslinya membengkak sekali lagi, tumbuh berkali-kali lipat lebih besar. Bahkan para raksasa dari 3 ras iblis besar, yang menyaksikan miliaran guntur surgawi mengelilingi sapi kui, memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Dewa iblis kuno menatap sapi kui dengan tenang, "Sapi kui, hari ini kau akan mati. Setelah aku menghancurkanmu, aku akan memasuki laut binatang surgawi dan membantainya sampai bersih. Hanya pecundang di bawah komandoku. Namun, kau berani menyombongkan diri tanpa malu." Sapi kui meraung saat petir surgawi menggelinding di sekujur tubuhnya. Mendengar ini, tubuh Dewa Iblis kuno dipenuhi dengan energi iblis mayat yang penuh dengan niat membunuh. Selama beberapa ratus juta tahun terakhir, satu-satunya kekalahannya adalah di tangan sapi kui. Pertempuran itu merupakan aib abadi dalam hidupnya. Kui Ox, kau mengalahkanku saat itu, tetapi itu hanya karena kau meminjam kekuatan guntur dari laut binatang surgawi. Sekarang setelah kau keluar dari laut binatang surgawi, apakah kau pikir kau dapat menahan teknik iblis mayat kuno milikku? Dewa iblis kuno tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan ke arah Kui Ox, dunia pemusnah iblis. Biarkan pasukan mendengar perintahku, bunuh jalanmu menuju benua Dewa Biru, dan musnahkan semua kehidupan Dewa Biru. Siapapun yang membunuh Yang Xiaotian, akan diberi hadiah 100 miliar batu roh tertinggi. Bunuh Yang Xiaotian, beri hadiah 100 miliar batu roh tertinggi. Seketika, pasukan iblis mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan ganas ke benua Dewa Biru. Raja Yama dari neraka Neter dan Kaisar Iblis Abadi masing-masing mengeluarkan perintah kepada pasukan mereka untuk membunuh dan membunuh orang yang dapat memasuki benua Dewa Biru, serta memberikan hadiah bagi kepala Yang Xiaotian. Barang siapa mengambil kepala Yang Xiaotian, akan diberi hadiah 100 miliar batu roh tertinggi. Saat mereka memberi perintah, mereka melesat menembus langit dan melancarkan serangan ke arah sapi kui. Seketika, pasukan Sekte Iblis Dunia Bawah dan Klan Iblis Abadi, dengan mata penuh haus darah, menyerbu dengan liar ke benua Dewa Biru. Dalam sekejap, pasukan 3 ras iblis besar membanjiri benua Dewa Biru, kekaisaran sumber Buddha, dan semua kekaisaran besar lainnya bagaikan air pasang. Benua Dewa Biru dipenuhi teror dan keputusasaan. Tepat saat pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan surgawi hendak bangkit dan memberikan perlawanan, tiba-tiba, gunung pemakaman surgawi meletus dengan cahaya pedang. Setelah itu, dengan gunung pemakaman surgawi sebagai pusatnya, hamparan tanah memancarkan cahaya pedang yang cemerlang. Tak lama kemudian, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari setiap inci ruang di seluruh kekaisaran sumber Buddha. Kemudian menyebar ke kekaisaran di sekitar kekaisaran sumber Buddha, dan akhirnya meluas ke setiap sudut benua Dewa Biru. Bab 676, Buka Arai Besar Untukku. Seluruh benua Dewa Biru meletus dengan ki pedang yang mencengangkan. Pedang ki yang tak berujung membentuk lautan pedang ki, menghantam ke arah 3 pasukan penyerang dari ras iblis. Melihat ki pedang memenuhi langit dan daratan, wajah para pemimpin 3 ras iblis berubah drastis. Tepat saat mereka hendak bicara, pedang ki menelan pasukan ketiga ras iblis. Teriakan pun langsung terdengar. Darah iblis yang tak terhitung jumlahnya menghujani bagaikan hujan yang deras, berceceran dan berjatuhan. Banyak gunung dan sungai di benua Dewa Biru semuanya berwarna merah. Bunuh! Para pemimpin dari 3 ras iblis meraung dengan marah, menyerang dengan sekuat tenaga mereka. Kekuatan besar menyerbu ke arah pedang ki yang membubung ke langit. Tetapi kemudian, mereka melihat pedang ki mengabaikan serangan mereka, menembus mereka dan terus menghantam pasukan ketiga ras iblis. Mayat pasukan ras iblis berjatuhan seperti belalang, menghantam tanah. Bumi pun bergetar. Secara harfiah, tubuh-tubuh menumpuk seperti gunung. Perubahan mendadak dalam peristiwa tersebut bahkan membuat Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Neter, dan Kaisar Iblis Abadi yang awalnya mengelilingi sapi kui mengubah ekspresi mereka secara dramatis. Formasi pedang tak terbatas yang sunyi. Ki pedang tak terbatas.
Mundur cepat. Dewa Iblis kuno adalah orang pertama yang mengenali gelombang ki pedang yang mencengangkan ini dan berteriak. Raja Yama dari neraka Nether dan Kaisar Iblis Abadi juga meraung, semua pasukan, mundur. Para pemimpin ketiga ras iblis, yang awalnya hendak menyerang dengan geram, mendengar teriakan ketiganya dan terkejut, mundur dengan panik, dan melarikan diri keluar. Semua pasukan ras iblis buru-buru melarikan diri, takut menjadi yang terakhir, berlari keluar dari benua Dewa Biru. Akan tetapi, saat pasukan ras iblis melarikan diri, ki pedang yang meletus dari benua Dewa Biru bukan saja tak berhenti, tetapi malah meletus lebih dahsyat. Lapisan demi lapisan pasukan ras iblis terus berjatuhan dari langit. Saat para ahli dari ras iblis ini jatuh, tanpa kecuali, tubuh mereka penuh dengan lubang pedang. Pada saat pasukan ketiga ras iblis akhirnya melarikan diri dari benua Dewa Biru, pasukan ras iblis yang baru saja mengepung benua Dewa Biru telah kehilangan setengah pasukannya. Melihat hasil ini, entah itu Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Nether, atau Kaisar Iblis Abadi, semuanya merasakan jantung mereka berdegup kencang. Perlu diingat, mereka yang terbunuh oleh pedang ki bukan hanya prajurit, tetapi juga banyak jenderal. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa benua Dewa Biru akan memiliki Desolate Array. Dan itu adalah formasi pedang tanpa batas Desolate di antara 10 formasi teratas Desolate. Setelah pedang ki dari formasi pedang tak terbatas yang sunyi membantai sejumlah besar ahli ras iblis, ia membentuk penghalang pedang, yang menyelimuti seluruh benua Dewa Biru. Pedang ki dari penghalang pedang mengalir tanpa henti, bersinar dengan kekuatan pedang yang menakjubkan. Wajah Dewa Iblis kuno menjadi gelap, alih-alih menyerang sapi kui, dia malah meninju ke arah penghalang pedang. Akan tetapi, pukulannya yang mendarat di penghalang pedang menyebabkan penghalang pedang itu memancarkan lapisan kekuatan pedang, yang menghalangi pukulannya. Raja Yama dari neraka bawah, Kaisar Iblis Abadi, dan sekumpulan besar ahli ras iblis tidak percaya pada kekekalan penghalang pedang dan menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi masih belum mampu menembus penghalang pedang. Formasi pedang tanpa batas yang sunyi telah menyatu dengan seluruh bentangan spasial benua Dewa Biru. Bagaimana mungkin Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Nether, dan yang lainnya dapat menerobosnya? Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Nether, dan Kaisar Iblis Abadi menatap formasi pedang tak terbatas yang sunyi di hadapan mereka, mendidih karena amarah dan terbakar amarah. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga benua Dewa Biru memiliki formasi pedang tak terbatas yang sunyi. Faktanya, apalagi mereka yang tidak menyadari kehadiran formasi pedang Desolate Limitless di benua Dewa Biru, bahkan beruang biru pun tidak mengetahuinya. Penguasa Dewa Biru menemukan Desolate Array ini secara tidak sengaja ketika ia menyatukan benua Dewa Biru dahulu kala. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Dewa Biru Langit memilih membangun kediamannya di Gunung Pemakaman Surgawi. Akan tetapi, segera setelah Desolate Master menemukan Desolate Array ini, dia pun tewas. Desolate Array ini belum muncul ke dunia sampai sekarang. Saat Dewa Iblis kuno dan yang lainnya diliputi amarah, tiba-tiba, sebuah sosok melesat dari Gunung Pemakaman Surgawi. Sosok itu adalah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian. Ketika Dewa Iblis kuno melihat Yang Xiaotian muncul, niat membunuhnya menjadi liar, dan dia tiba-tiba melemparkan pukulan yang bertujuan untuk membunuh Yang Xiaotian. Mati untukku. Semuanya, ambil tindakan dan hancurkan Grand Array. Bunuh Yang Xiaotian. Raja Yama dari neraka Nether, Kaisar Iblis Abadi, dan pasukan besar dari 3 ras iblis besar semuanya menyerang dengan kekuatan penuh terhadap Yang Xiaotian. Ledakan. Kekuatan gabungan Dewa Iblis kuno dan yang lainnya menghantam Grand Array. Susunan pedang bergetar tak henti-hentinya karena terangnya cahaya pedang. Akan tetapi, bahkan serangan habis-habisan dari Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Nether, dan miliaran orang dari 3 ras iblis besar tidak dapat menembus penghalang pedang. Yang Xiaotian berkata, formasi pedang tanpa batas yang sunyi telah menyatu dengan langit dan bumi benua Dewa Biru. Bahkan jika kau menyerang selama 10 tahun, kau tidak akan bisa menerobosnya. Wajah Dewa Iblis kuno menjadi gelap, jika tidak dapat dipatahkan dalam 10 tahun, maka aku akan menyerang selama 20 tahun. Jika 20 tahun tidak cukup, maka aku akan menyerang selama 30 tahun. Aku menolak untuk percaya bahwa formasi pedang tanpa batas yang sunyi ini tidak dapat dihancurkan. Tidak peduli seberapa kuatnya Grand Array, ia memiliki batas ketahanan. Selama pasukan 3 ras iblis besar terus menyerang, mereka akhirnya akan menembus Desolate Limitless Sword Formation. Serang sekarang. Serang dengan sekuat tenaga. Hancurkan formasi ini. Terobos formasi ini,
dan sumber daya harta karun dari berbagai kerajaan di benua Dewa Biru akan siap direbut oleh siapapun yang merebutnya terlebih dahulu. Ujar Dewa Iblis kuno dengan suara tegas. Tergerak oleh kata-katanya, pasukan besar dari 3 ras iblis besar melonjak ke girangan dan menyerang Yang Xiaotian sekali lagi. Akan tetapi, saat pasukan 3 ras iblis hendak menyerang sekali lagi, tiba-tiba dari kehampaan di atas, sebuah kuali api emas raksasa yang dilalap api emas turun dengan ganas ke arah pasukan ras iblis. Kuali api emas ini bahkan lebih besar dari sapi kui. Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Neter, dan Kaisar Iblis abadi semuanya terkejut dan menyerang kuali emas. Gedebuk. Kekuatan penghancur mereka menghantam Golden Cauldron secara langsung. Tapi itu sia-sia. Kecepatan kuali emas tak berkurang, ia menghantam pusat pasukan 3 ras iblis besar. Ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan pun menghilang. Kemanapun ia lewat, para ahli dari 3 ras iblis besar musnah, berubah menjadi gumpalan kabut darah. Bahkan Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Neter, dan Kaisar Iblis abadi pun terpental mundur, darah mereka bergolak tak terkendali. Ketiganya menatap kuali emas di depan mereka dengan ngeri. Meskipun sapi kui kuat, ia tidak dapat melemparkan mereka bertiga saat mereka menggabungkan kekuatan. Apa itu kuali emas? Tepat pada saat itu, Guru Ding terbang sekali lagi, menyulut lapisan demi lapisan api kemasan, dan dengan kekuatan yang mengerikan, menyerang lagi. Kali ini, api kemasan itu lebih kuat, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Dewa Iblis kuno dan yang lainnya benar-benar kecewa. Sementara itu, 15 pedang surgawi muncul di sekitar Xiaotian, dan saat dia mengaktifkan niat pedang tertinggi, penghalang pedang terbentuk dan melonjak hebat, menyerang pasukan ketiga ras. Tubuh lembu kui berubah wujud menjadi lautan petir yang juga menyambar pasukan ketiga ras. Kemanapun penghalang pedang itu lewat, para prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya dari ras iblis diterbangkan oleh ki pedang yang tak berujung. Sebelum menerobos ke alam roh surgawi, penghalang pedang Xiaotian, yang dibentuk oleh 15 niat pedang tertinggi, sudah sangat mengerikan. Sekarang setelah ia naik ke alam roh surgawi, kekuatan penghalang pedang telah meningkat 10 kali lipat. Kekuatan lautan petir sapi kui menenggelamkan semua yang disentuhnya, terus-menerus menyebarkan pasukan ketiga ras. Mata Xiaotian dingin. Dewa Iblis kuno ingin pasukan dari 3 ras membombardir formasi pedang tak terbatas yang sunyi dengan kekuatan penuh, jadi Xiaotian akan membantai dengan sekuat tenaga, sepuasnya. Jika tentara ketiga ras membombardir selama 10 tahun, dia akan membunuh selama 10 tahun. Jika mereka terus melakukannya selama 20 tahun, dia akan membunuh selama 20 tahun. Dia ingin melihat berapa banyak prajurit dari ketiga ras yang bisa dia hancurkan. Bab 677, Dewa Iblis kuno disiksa. Dewa Iblis kuno melihat penghalang pedang yang Xiaotian terus-menerus meledakkan sungai darah satu demi satu di antara pasukan besar dan, dengan marah, melancarkan pukulan ke arah penghalang pedang. Kekuatan dahsyat dari iblis mayat pencapai surga menghantam penghalang pedang dengan kekuatan yang tak tertahankan. Tepat saat kekuatan mayat iblis Neter hendak menghancurkan penghalang pedang, tiba-tiba dunia berubah gelap, Dewa Iblis kuno mendongak kaget melihat Master Ding turun dari atas dengan suara keras. Dewa Iblis kuno, yang tidak punya waktu untuk memedulikan penghalang pedang, mewujudkan 2 pedang kematian yang sangat besar di tangannya dan dengan ganas menebas Master Ding. Dewa Iblis ini tidak peduli siapa dirimu, jika kau berani menghalangi jalanku, kau harus mati. Teriaknya. Dia dengan panik memanggil seluruh kekuatan surgawinya. Pedang kematian menembakkan cahaya pedang yang mengerikan. Iblis mayat yang mengerikan terbuat dari energi mayat dan ki iblis yang mengerikan, ukurannya tak terkira besarnya. Sebelumnya, jutaan orang dari Sekte Iblis Dunia Bawah telah menyerang, energi Iblis Neter mereka yang besar menyatu menjadi Iblis Neter yang menjulang tinggi. Akan tetapi sekarang, Iblis Mayat yang terbentuk dari energi Iblis Mayat milik Dewa Iblis kuno jauh lebih kuat, dikelilingi oleh energi Iblis Mayat bagaikan air terjun Iblis Mayat yang tak terhitung jumlahnya. Iblis Mayat dan energi 1 miliar pedang kematian menyerbu ke arah Master Ding. Ledakan. Master Ding terpental dengan tubuhnya dilalap api kemasan. Iblis mayat dan energi dari 1 miliar pedang kematian hancur berkeping-keping secara bersamaan. Namun di saat berikutnya, Master Ding kembali menyemburkan api keemasan dan terus menyerang Dewa Iblis kuno. Wajah Dewa Iblis kuno akhirnya berubah total. Kedua pedangnya menebas Master Ding lagi, di saat yang sama, ia melemparkan perisai Dewa Kematian satu demi satu. Namun, meskipun dia melepaskan lebih dari selusin perisai Dewa Kematian dalam sekejap,
itu tidak berguna, semuanya diledakkan secara bersamaan oleh Master Ding. Dewa Iblis kuno pun terpental sambil memuntahkan darah. Dewa Iblis kuno menatap darah emas yang dibatukannya dengan rasa tidak percaya. Bahkan ketika dia menjelajah ke laut binatang surgawi di zaman dahulu dan dikalahkan oleh sapi kui, dia belum pernah terluka separah ini. Raja Yama dari neraka Neter dan Kaisar Iblis Abadi yang melihat Dewa Iblis kuno memuntahkan darah juga terkejut. Dari segi kekuatan di antara mereka bertiga, kekuatan Dewa Iblis kuno masih yang paling hebat. Jika Dewa Iblis kuno saja terlempar dan batuk darah, bagaimana dengan mereka? Tripod raksasa ini, apa sebenarnya itu? Ditakutkan bahkan artefak surgawi yang sunyi tidak mungkin memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu. Ketika keduanya diliputi rasa takut, tiba-tiba, mereka melihat Guru Ding bangkit menuju langit sekali lagi dengan api emas yang membakar dengan hebat, melanjutkan serangan terhadap mereka berdua dan pasukan ketiga suku. Membunuh. Pada saat itu, Azure Bear, Zheng Yongjiang, dan leluhur dari berbagai kerajaan besar mencapai sisi yang Xiaotian dan menyerang, membombardir tiga pasukan besar ras iblis. Dalam sekejap, teriakan kesakitan terdengar di antara barisan tiga pasukan besar ras iblis. Darah pun mengalir deras. Ini adalah darah ras iblis. Penghalang neraka mematikan yang menyelimuti benua Dewa Biru telah dihancurkan lubang demi lubang. Tak hanya suara pembantaian yang mengguncang ratusan kerajaan di benua Dewa Biru, bahkan domain laut tanpa batas di luar benua pun bergetar dengan suara pembantaian yang menggetarkan bumi. Kaisar Surgawi di Yuntian berdiri tinggi di atas domain laut tanpa batas, menatap benua Dewa Biru dari jauh, mulutnya kering. Betapa hebatnya, Yang Xiaotian telah menembus ke tingkat roh surgawi, penghalang pedangnya sangat mengerikan. Kata Dewa Bintang Biduk Besar Lan Jin, gemetar di samping di Yuntian. Meski dipisahkan oleh lapisan ruang waktu, dia masih bisa merasakan teror penghalang pedang Yang Xiaotian. Di Yuntian tidak menjawab, tetapi tangannya gemetar tak terkendali. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari penghalang pedang Yang Xiaotian jauh lebih dari bawahannya, Lan Jin. Tatapan mata Yang Xiaotian dingin dan tajam, dengan 15 buah suci alam semesta primordial di belakangnya bersinar bagaikan 15 matahari kemasan berwarna ungu, sangat terang. Setelah menerobos alam roh surgawi, kekuatan 15 buah suci alam semesta primordialnya pun meningkat pesat. Dan kekuatan sucinya telah berubah menjadi kekuatan surgawi. Kekuatan-kekuatan surgawi jauh melampaui kekuatan suci. Langit dan bumi bersinar bersama. Yang Xiaotian menghunus pedang surgawi langit dan bumi dan mengayunkannya. Suatu cahaya yang menyilaukan muncul antara langit dan bumi. Langit dan bumi menjadi satu. Cahaya yang lebih cemerlang bersinar antara langit dan bumi. Panjang umur langit dan bumi. Langit dan bumi memiliki kekuatan yang sama. Dalam sekejap, 4 gerakan dieksekusi secara berurutan. Pada saat itu, teknik pedang langit dan bumi meledak dengan cahaya yang menyilaukan langit. Matahari, bulan, dan bintang semuanya bergetar. Ruang waktu tak terbatas di benua Dewa Biru memancar dengan kecemerlangan tak berujung. Kekuatan tak terbatas dari tanah, api, logam, air, dan kayu mengalir bebas bersama ki pedang langit dan bumi. Tentara ketiga ras iblis besar terkoyak, daging dan darah beterbangan tak karuan. Yang Xiaotian terus menyerang, melepaskan niat pedang tak terukur. Saat pedang surgawi tak terukur terbang, pedang itu berubah menjadi miliaran ki pedang tak terukur. Miliaran ki pedang tak terukur itu melambung dengan gembira dan melepaskan kekuatan mereka yang tak terbatas di antara pasukan ras iblis besar. Kemudian, pedang naga agung muncul di tangan Yang Xiaotian, dengan ki pedangnya berubah menjadi pedang naga kuno yang sangat besar, yang meraung menuju bagian terdalam dari pasukan iblis. Yang langsung menyusul adalah pedang Dewa Binatang Surgawi, pedang Iblis Malam Cerah, pedang Dewa Penembus Langit, pedang Dewa Biru Langit. Segala macam ki pedang, 10 juta kilatan pedang, menyebabkan jiwa para ahli ras iblis bangkit dalam ketakutan. Sapi Kui mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit, penuh dengan membunuh, tubuhnya diselimuti lautan guntur saat ia menyerbu ke dalam barisan pasukan iblis. Dari kejauhan, orang dapat melihat tubuh raksasa sapi Kui, berdiri tegak dan tak terhentikan dalam batas neraka kematian, menerobos pasukan seperti lautan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan hamparan demi hamparan kekosongan. Di bawah serangan bertubi-tubi Master Ding dan serangan gabungan Yang Xiaotian dan Kui Ox, mayat-mayat pasukan iblis terus berjatuhan ke dalam domain laut tanpa batas, menimbulkan ribuan demi ribuan gelombang besar. Pada akhirnya, mayat-mayat pasukan iblis benar-benar memenuhi sebagian wilayah laut,
menumpuk menjadi satu dan menyerupai gunung raksasa yang tergantung di atas laut. Para dewa iblis kuno menyaksikan jumlah pasukan iblis berkurang drastis dan para ahli iblis yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti hujan, dipenuhi amarah dan frustrasi. Tiga ras iblis besar itu tidak hadir untuk membantai benua Dewa Biru, melainkan untuk menjadi sasaran latihan bagi ilmu pedang yang Xiao Tian dan yang lainnya. 15 teknik pedang yang Xiao Tian ditampilkan berulang-ulang, menjadi semakin tidak terduga, dan kekuatan masing-masing dari 15 niat pedang tertinggi tumbuh semakin menakjubkan. Para dewa iblis kuno tidak salah dalam pengamatan mereka, karena yang Xiao Tian benar-benar memperlakukan tiga ras iblis besar sebagai target latihan pedang. Melalui pengaktifan berulang kali dari 15 niat pedang tertinggi, pemahaman yang Xiao Tian tentang 15 niat pedang tertinggi semakin mendalam. Meskipun yang Xiao Tian telah mengolah 15 niat pedang tertinggi, dia baru saja memasuki tahap akhir, dan kini, dengan setiap tebasan pedang, 15 niat pedang tertingginya secara halus memperlihatkan tanda-tanda mencapai penyelesaian kecil. Terdengar suara gemuruh yang menggema. Sosok Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Neter, dan Kaisar Iblis Abadi semuanya diledakkan ke dalam domain laut tanpa batas oleh Master Ding. Wilayah laut meledak. Lalu, permukaan laut terbelah dengan suara gemuruh, dan siluet ketiga makhluk yang disebutkan tadi melonjak dari dasar laut ke langit. Mereka tampak acak-acakan, dengan banyak robekan pada armor surgawi mereka. Para prajurit kuat dari tiga ras iblis besar tampak pucat saat melihat keadaan menyedihkan dari ketiganya. Dewa Iblis kuno, Raja Yama dari neraka Neter, dan Kaisar Iblis Abadi masing-masing adalah tokoh raksasa dengan otoritas tertinggi dalam ras iblis. Meskipun bukan master surgawi, mereka menyentuh ambang keilahian. Ketiganya bersatu, hanya untuk dihajar hingga babak belur. Yang Xiao Tian melihat kondisi mereka yang menyedihkan namun tidak dapat membuat dirinya merasa senang. Karena barusan, 9 lapis air guntur kesengsaraan di tubuhnya telah dikuras habis oleh Guru Ding. Bab 678 membuka semua pembuluh darah surgawi. Tepat pada saat itu, Master Ding melesat di angkasa, tubuhnya dipenuhi api kemasan, mengubah domain laut tanpa batas menjadi merah kemasan. Melihat Master Ding terbang, wajah Dewa Iblis kuno berubah, dan dia berkata, "Mundur." Setelah mengatakan itu, dia terbang di udara. Setelah menyaksikan hal itu, para prajurit kuat dari ras iblis mayat kuno bergegas melarikan diri melalui udara. Raja Yama dari neraka bawah dan Kaisar Iblis Abadi, melihat situasi tersebut, hanya bisa memimpin pasukan mereka untuk pergi juga. Menyaksikan tiga pasukan besar ras iblis melarikan diri, semua orang di benua Dewa Biru bersorak dan melompat kegirangan. Sementara itu, Yang Xiao Tian dan Kui Ox memulai pengejaran, dan baru kembali setelah setengah hari. Dengan kepergian tiga pasukan besar ras iblis, benua Dewa Biru yang sebelumnya gelap, kembali cerah. Para penguasa dari berbagai kerajaan mulai membersihkan mayat-mayat ras iblis. Malam itu, Yang Xiao Tian menatap pilar pedang dari formasi pedang tak terbatas yang sunyi di hadapannya, tenggelam dalam pikirannya. Formasi pedang tak terbatas yang sunyi ini tidak diragukan lagi ditinggalkan oleh makhluk agung dari era sunyi. Tetapi mengapa seseorang meninggalkan formasi pedang tak terbatas yang sunyi di benua Dewa Biru? Dia selalu merasa bahwa formasi pedang tanpa batas yang sunyi pasti melindungi sesuatu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau tidak, makhluk tertinggi dari era desolate itu tidak akan bersusah payah mendirikan Grand Array seperti itu. Dewa Iblis kuno dan yang lainnya datang, mungkin bukan untuk hati Dewa Biru, tetapi mungkin untuk sesuatu yang dilindungi oleh formasi pedang tak terbatas yang sunyi. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiao Tian tinggal di Gunung Pemakaman Surgawi, secara bergantian mempelajari catatan-catatan yang ditinggalkan oleh penguasa Dewa Biru dan meneliti formasi pedang tak terbatas yang sunyi, sambil berupaya memahami rune pedang yang ada di dalam pilar-pilar pedang. Rune pedang ini mengandung prasasti jimat terlarang yang sangat mendalam. Jika terus belajar dengan cara ini, kamu tidak akan bisa memahami banyak hal, kata Master Ding. Sekarang setelah kamu berhasil menembus alam roh surgawi, kamu harus mulai dengan prasasti jimat terlarang yang paling dasar. Karena kekuatan larangan melibatkan kekuatan langit dan bumi serta kekuatan spasial, seseorang hanya dapat mempelajarinya dan mengolahnya setelah mencapai alam roh surgawi. Prasasti jimat terlarang yang paling dasar terdiri dari 1296 karakter. Seperti pedang, golok, air, api, kayu, dan seterusnya. Dan larangan arai besar tersusun dari larangan-larangan paling dasar ini,
Jadi untuk membentuk arai besar, seseorang harus belajar mengukir rune-rune talismanik ini terlebih dahulu. Namun, kekuatan surgawi Anda sekarang jauh lebih besar daripada kekuatan roh surgawi di puncak lapisan ke-10. Anda dapat membuka sepenuhnya vena surgawi Anda, kata Guru Ding. Cobalah dan lihat berapa banyak vena surgawi yang dapat Anda buka sekarang. Secara umum, seseorang hanya dapat menggunakan kekuatan surgawi yang sangat besar untuk membuka pembuluh surgawi dalam tubuhnya setelah mencapai puncak lapisan ke-10 alam roh surgawi. Namun ada pengecualian. Misalnya, selama pertempuran untuk mendapatkan status dewa, Huang Hao membuka 120 vena surgawi saat dia hanya berada di lapisan kelima alam roh surgawi. Putra Dewa Chen Zong dari Sekte Dewa Sumeru, juga pada lapisan kelima, telah membuka 168 vena dewa. Namun, kekuatan surgawi yang Xiao Tian jauh lebih tebal dari mereka, dan dia pasti bisa membuka lebih banyak lagi nadi surgawi. Tuan Ding, bagaimana jika aku bisa membuka semua nadi surgawi? Tanya Yang Xiao Tian. Pada fase martial venerable, ia telah membuka semua titik akupuntur dan mengolah tubuh surgawi abadi. Dia sangat penasaran untuk mengetahui apa yang akan terjadi setelah membuka semua nadi surgawi. Dia telah membaca banyak buku tentang vena surgawi, namun tidak ada yang menggambarkan situasi setelah membuka semua vena surgawi dalam tubuh. Membuka vena surgawi lebih sulit daripada membuka titik akupuntur. Sangat jarang seseorang dapat membuka 12 vena surgawi sekaligus, kata Guru Ding. Jika Anda dapat membuka 12 vena surgawi sekaligus, Anda akan menerima penempaan kekuatan ruang. Jika kamu bisa membuka 24 vena surgawi sekaligus, kekuatan ruang akan berlipat ganda. Jika kau bisa membuka 120 vena surgawi sekaligus, kekuatan nektar surgawi asal akan turun. Bahkan Guru Ding tampak gembira saat berbicara. Karena ia tahu apa arti kekuatan asal. Kekuatan asal adalah 1000 kali lebih baik dari nektar surgawi. Kekuatan asal, Yang Xiao Tian tercengang. Dia telah melihat pengantar tentang kekuatan asal dalam sebuah buku kuno. Ya, itu adalah kekuatan asal. Guru Ding berkata dengan gembira, jika kamu dapat membuka 120 vena surgawi setiap kali dan menyerap kekuatan asal lebih dari 10 kali, saat itu, setelah kamu melewati kesengsaraan surgawi asal, kamu akan dapat memadatkan tubuh surgawi asal. Kekuatan asal adalah kekuatan terkuat di awal mula langit dan bumi. Tubuh surgawi asal juga merupakan salah satu tubuh surgawi terkuat antara langit dan bumi. Guru Ding, berapa banyak jenis tubuh surgawi yang dapat dikultivasikan seseorang di tahap diperoleh? Xiao Tian ingin tahu. Jika dia dapat mengolah tubuh surgawi asal, maka itu akan menjadikannya 4 tubuh surgawi tertinggi. Sejauh pengetahuan saya, ada 11 jenis tubuh surgawi, jawab Guru Ding. 11 jenis tubuh surgawi, Yang Xiao Tian tercengang. Awalnya, dia mengira memiliki 3 tubuh surgawi sudah cukup kuat, namun ada individu di dunia yang telah mengolah 11 tubuh surgawi. Seberapa mengerikankah tubuh fisik orang itu? Lagi pula, saat ini dia hanya memiliki 3 tubuh surgawi, dan pertahanan, kekuatan, serta kecepatannya telah menantang surga. Sulit baginya untuk membayangkan, setelah orang ini mengolah 11 tubuh surgawi, betapa mengerikan pertahanan, kekuatan, dan kecepatan mereka. Jadi, perjalananmu masih panjang, kata Guru Ding. Namun, kamu tidak perlu berkecil hati. Kamu baru berusia 20-an, dan kamu telah mengembangkan 3 tubuh surgawi, dan masing-masing adalah yang terkuat di surga dan bumi. Kamu benar-benar unik di segala usia. Yang Xiao Tian mengangguk. 11 tubuh surgawi, iya. Tampaknya dia perlu melipat gandakan usahanya. Namun, Origin Divine Tribulation bahkan lebih kuat daripada Primordial Universe Divine Tribulation, lanjut Master Ding. Ketika saatnya bagimu untuk berhasil mengatasi Origin Divine Tribulation, kamu harus mengolah Eternal Divine Body, Primordial Heaven Destiny Divine Body, dan Primordial Universe Divine Body hingga ke lapisan ke-14. Selain itu, kamu harus mengolah 15 niat pedang tertinggi untuk mencapai penguasaan puncak. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki 4 kesempatan untuk berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi asal. Yang Xiao Tian berkeringat. Juga, akan lebih baik jika kau belajar untuk menyiapkan Grand Array level 10. Hanya dengan begitu kau akan memiliki peluang 50% untuk berhasil mengatasi Origin Divine Tribulation, Master Ding menambahkan. Yang Xiao Tian, saat ini, dia bahkan belum mulai mempelajari 1296 prasasti jimat terlarang yang paling dasar. Hanya dengan menguasai semua prasasti jimat,
dia dapat mencoba membuat susunan minor level 1, lalu susunan level 2, level 3, level 4. Bakatmu dalam alkimia dan pemurnian artefak sangat tinggi, dan bakatmu dalam pengaturan susunan juga tidak boleh lemah. Jika kamu berlatih keras selama 20 tahun, kamu seharusnya bisa belajar mengatur susunan besar tingkat 10, kata Master Ding. Beberapa ahli roh surgawi, bahkan setelah berlatih keras selama 20 tahun, mungkin tidak dapat menguasai 1296 prasasti jimat terlarang, tetapi bagi Yang Xiaotian, belajar menyusun susunan besar tingkat 10 dalam 20 tahun, dalam pandangan Guru Ding, sudah menantang surga. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang pernah mampu belajar menyiapkan Grand Array level 10 hanya dalam waktu 20 tahun. 20 tahun, iya. Yang Xiaotian mengangguk. Kemudian dia memikirkan tentang formasi pedang tanpa batas yang sunyi dan bertanya, Tuan Ding, dapatkah Anda melihat harta karun yang dijaga oleh formasi pedang tanpa batas yang sunyi ini? Formasi pedang tanpa batas Desolate memang menjaga harta karun Desolate, dan itu adalah sesuatu yang sangat berguna bagimu, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan sekarang. Bahkan jika kau mendapatkannya, kau tidak akan bisa memurnikannya, kata Master Ding. Ketika kau mengolah tubuh surgawi alam semesta primordial hingga lapisan ke-14 dan menerobos ke puncak alam roh surgawi, mungkin saat itulah kau bisa memurnikan harta karun Desolate ini. Bab 679-120 Vena Surgawi yang bermutasi. Mendengar bahwa seseorang perlu mengolah tubuh surgawi alam semesta primordial hingga tingkat ke-14 dan mencapai puncak alam 10 lapis roh surgawi untuk memiliki harapan memurnikan harta karun kuno yang sunyi ini, Yang Xiaotian segera menepis gagasan itu. Akan tetapi, dia tidak terburu-buru untuk membuka pembuluh darah surgawinya atau mempelajari prasasti jimat terlarang. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan Ganoderma Giok Naga Emas bermutu 10 juta tahun yang diperolehnya dari Yang Mulia Naga Agung. Begitu dia berhasil memurnikan Ganoderma Giok Naga Emas 10 juta tahun ini, dia seharusnya bisa menerobos ke lapisan kedua alam roh surgawi. Setelah berhasil menembus lapisan kedua alam roh surgawi, tak perlu terburu-buru untuk membuka penyumbatan nadi surgawinya. Jadi, Yang Xiaotian duduk bersila di puncak gunung pemakaman surgawi dan mulai menelan Ganoderma Giok Naga Emas. Ganoderma Giok Naga Emas terdiri dari 9 daun Ganoderma, dan Yang Xiaotian terlalu malas untuk menelannya satu persatu, langsung menelan seluruh Ganoderma Giok Naga Emas secara utuh. Hanya orang seperti Yang Xiaotian, yang baru saja menerobos ke alam roh surgawi, yang berani menelan seluruh Ganoderma Giok Naga Emas sekaligus. Karena potensi obat surgawi tingkat 10 juta tahun sangat mengerikan, bahkan banyak orang yang berada di puncak alam 10 lapis roh surgawi akan kesulitan menanggungnya. Jika seseorang tidak dapat menahan kekuatannya yang mengerikan, selalu ada bahaya untuk hancur berkeping-keping. Begitu Ganoderma Giok Naga Emas memasuki mulutnya, ia segera berubah menjadi 9 aliran kekuatan obat yang mengalir deras, dengan ganas mengalir ke setiap sudut dalam tubuh Yang Xiaotian. Tubuhnya bagaikan diterjang tsunami dahsyat, bergetar hebat. Kalau itu adalah tubuh surgawi biasa, hal ini saja akan menyebabkan mereka memuntahkan darah dari kekuatan obat yang sangat kuat dari Ganoderma Giok Naga Emas. Yang Xiaotian buru-buru mengaktifkan teknik naga awal kuno dan seni bela diri surgawi takdir. Tiba-tiba, 9 aliran kekuatan obat yang melonjak terus-menerus berubah menjadi kekuatan surgawi di dalam tubuhnya. Seluruh tubuh Yang Xiaotian bersinar dengan cahaya surgawi. Dalam cahaya redup, bayangan naga emas besar muncul di sekitar tubuh Yang Xiaotian. Suatu hari, 2 hari, kekuatan surgawi Yang Xiaotian tumbuh semakin dalam. Awalnya, ketika Yang Xiaotian pertama kali menerobos alam roh surgawi, dia berada pada tahap awal alam roh surgawi tingkat 1, tetapi dia secara bertahap maju ke puncak tahap awal alam roh surgawi tingkat 1. Setelah itu, dia mencapai tahap tengah roh surgawi lapis 1. Setelah menerobos alam roh surgawi, banyak ahli roh surgawi yang akan kesulitan untuk maju dari tahap awal ke tahap tengah alam roh surgawi 1 lapis bahkan setelah 100 tahun berkultivasi keras. Tetapi sekarang, di bawah pengaruh Ganoderma Giok Naga Emas, Yang Xiaotian berhasil menerobos ke tahap tengah dalam waktu kurang dari sebulan. Selagi memurnikan Ganoderma Giok Naga Emas, area di sekitar hatinya juga dipenuhi cahaya, karena energi hati Dewa Biru terus mengalir keluar tanpa henti, berubah menjadi kekuatan surgawinya. Hati Dewa Biru Langit dipenuhi dengan kultivasi seumur hidup dari Dewa-Dewa Biru Langit. Sebelumnya, ketika ia berhasil menembus lapisan roh surgawi 1, ia hanya memurnikan sebagian energinya, dan di masa mendatang,
saat ia melanjutkan kultivasinya, energi yang terkandung dalam hati Dewa Biru Langit akan terus berubah tanpa henti menjadi kekuatan surgawinya, membantunya dalam meningkatkan kultivasinya. Dengan hati Dewa Biru, ditambah buah Dewa Takdir dan ramuan ajaib yang diciptakannya, dia berharap bisa menembus tingkat roh surgawi ke-10 tanpa perlu waktu 100 tahun. Setengah tahun berlalu, Yang Xiaotian sekarang berada pada tahap akhir roh surgawi lapisan 1. Setelah 9 bulan, Yang Xiaotian berhasil mencapai puncak tahap akhir roh surgawi lapisan 1 seperti yang diharapkan. 11 bulan kemudian, getaran cahaya dahsyat terpancar dari sekujur tubuh Yang Xiaotian. Dia berhasil menembus lapisan kedua alam roh surgawi. Setelah terobosannya ke lapisan kedua alam roh surgawi, 8 dari 9 aliran kekuatan obat yang melonjak telah disempurnakan. Setahun kemudian, Yang Xiaotian akhirnya berhasil menyempurnakan Golden Dragon Jade Ganoderma. Dan kekuatannya juga mendekati puncak tahap awal roh surgawi 2 lapis. Yang Xiaotian berhenti berkultivasi. Dia merasakan kekuatan surgawi yang mengalir deras dalam tubuhnya. Sekarang, kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada saat dia pertama kali menerobos alam roh surgawi. Selanjutnya, waktunya untuk membuka blokir Divine Veins. Yang Xiaotian segera mengaktifkan kekuatan laut surgawinya dan menyerang vena surgawi pertama. Vena surgawi, yang tersembunyi jauh di dalam tubuh, tersegel, dan seluruh vena surgawi terkekang dengan erat, dipenuhi penghalang tak terlihat, sehingga sangat sulit ditembus. Namun, kekuatan surgawi Yang Xiaotian, sebagai kekuatan surgawi alam semesta primordial, sangat kuat, dan ia berhasil meledakkan penghalang tak terlihat dari vena surgawi pertama dalam sekejap. Kemudian, seperti banjir besar, ia melonjak maju, terus-menerus menghancurkan vena surgawi yang menyempit dan terus-menerus memperluasnya. Jika setiap titik akupuntur diibaratkan sebuah bintang, maka setiap vena surgawi adalah sungai besar yang terbuat dari bintang-bintang. Di bawah pengaruh kekuatan surgawi Yang Xiaotian yang tiada henti, vena surgawi pertama akhirnya terbuka sepenuhnya. Ketika nadi surgawi yang pertama terbuka, apa yang awalnya redup dan tak berkilau kini dipenuhi dengan vitalitas tak terbatas dan diresapi dengan cahaya surgawi. Di dalam nadi surgawi, kekuatan surgawi mengalir deras dengan deras. Terlebih lagi, nadi surgawi yang dibuka Yang Xiaotian ternyata berkedip-kedip dengan lapisan cahaya guntur. Jiwa bela diri dapat bermutasi, begitu pula buah suci. Dan Divine Veins juga bisa memiliki Divine Veins yang bermutasi. Jika vena surgawi bermutasi, kekuatan surgawi yang dikandungnya lebih kuat daripada vena surgawi biasa. Pada saat ini, vena surgawi pertama yang dibuka Yang Xiaotian adalah vena surgawi yang bermutasi, yang menghasilkan cahaya guntur. Buah dewa yang bermutasi sangatlah langka, dan urat dewa yang bermutasi bahkan lebih langka lagi. Bahkan Huang Hao dari klan Dewa Kirin dan putra Dewa Sumeru Chen Zong tidak memiliki urat dewa yang bermutasi. Setelah membuka vena surgawi yang pertama, Yang Xiaotian terus maju, dan kekuatan surgawi alam semesta primordialnya tanpa henti menghancurkan penghalang vena surgawi yang kedua dan bergulir maju tanpa henti. Sementara kekuatan surgawi alam semesta primordial meledakkan vena surgawi, ia juga secara terus-menerus memperluas vena surgawi kedua. Sama seperti vena surgawi yang pertama, ketika dia membuka sepenuhnya vena kedua, vena itu pun berkilauan dengan lapisan cahaya guntur. Selanjutnya, kekuatan surgawi alam semesta primordial Yang Xiaotian menghantam penghalang vena surgawi ketiga. Keempat, kelima. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian telah membuka nadi surgawi yang ke-12. Seseorang seperti Huang Hao dari klan surgawi Kirin yang memiliki garis keturunan leluhur Kirin dan membudidayakan 14 buah suci primordial hanya mampu mendorong dirinya sendiri untuk membuka 12 vena surgawi dalam satu waktu. Setelah nadi surgawi yang ke-12 terbuka, kekuatan surgawinya pun habis. Tetapi pada saat ini, Yang Xiaotian terus maju menuju nadi surgawi yang ke-13. Setiap kali ia membuka nadi surgawi, Yang Xiaotian menggunakan kekuatan surgawi alam semesta primordial untuk terus-menerus memperluas nadi surgawi. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian telah membuka 100 vena surgawi. Dan dia terus memukul ke arah nadi surgawi yang ke-101. Pusat kekuatan roh surgawi lainnya secara umum memerlukan waktu 1 bulan untuk membuka 1 vena surgawi. Namun Yang Xiaotian menyelesaikan 100 dalam 3 hari. Dan setelah membuka 100 vena surgawi, kecepatan kekuatan surgawi alam semesta primordialnya masih belum berkurang. Akhirnya, kekuatan surgawi alam semesta primordial menghancurkan penghalang vena surgawi yang ke-120.
Ketika vena surgawi yang ke-120 terbuka sepenuhnya, dipenuhi dengan vitalitas dan kekuatan surgawi, Yang Xiao Tian berhenti. Sebanyak 120 vena surgawi dibuka, dan semuanya adalah vena surgawi yang bermutasi, masing-masing mengembang secara signifikan, masing-masing berkelap-kelip dengan cahaya guntur. Tepat saat Yang Xiao Tian berhenti, cahaya dari 120 vena surgawi menembus langit, seperti 120 sungai besar bintang, menghantam cakrawala. Di tengah cahaya cakrawala yang bergetar, percikan hujan ungu emas turun. Inilah tepatnya kekuatan asal. Saat kekuatan asal turun, seluruh akademi pemakaman surgawi dipenuhi dengan aroma eksotis, lebih memabukkan daripada nektar surgawi. Tetesan kekuatan asal terus berjatuhan ke Yang Xiao Tian, diserap olehnya, saat aura asal menyelimutinya. Tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan asal, semua tanaman di dalam dan sekitar gunung pemakaman surgawi mulai tumbuh liar. Dengan penggabungan kekuatan asal, tubuh Yang Xiao Tian sekali lagi mengalami penguatan berkelanjutan. Bab 680, memenjarakan Yang Xiao Tian di penjara surgawi. Kekuatan asal terus turun. Seluruh akademi pemakaman surgawi, semua orang melihat butiran hujan berwarna ungu emas. Wangi eksotis dari Power of Origin tercium di udara, dan orang-orang merasakan rasa nikmatnya memenuhi mulut mereka. Apa ini? Banyak ahli di Celestial Burial Academy bertanya dengan heran saat mereka melihat hujan berwarna ungu emas turun. Sementara itu, sapi Kui menatap hujan ungu emas yang jatuh, tidak dapat menahan kegembiraannya, kekuatan asal. Beruang Azure sangat terguncang, tentu saja, dia telah mendengar tentang kekuatan asal, yang hanya dapat dipanggil dengan membuka 120 pembuluh darah surgawi. Sapi Kui berseru dengan gembira, sudah berapa tahun berlalu, akhirnya ada yang memanggil kekuatan asal lagi. Pada zaman dahulu kala, ada orang yang memanggil kekuatan asal. Setelah zaman dahulu kala, surga akhirnya menganugerahkan kekuatan asal sekali lagi. Sambil merasa bergairah dan emosional, Lembu Kui tidak lupa menghirup aroma eksotis itu dalam-dalam dan rakus, sambil menyadari betul kelangkaan dan manfaat aroma ini. Bahkan keharuman yang dibentuk oleh kekuatan asal adalah kesempatan langka untuk keberadaan seperti itu. Beruang Azure pun menghirup harum bunga eksotis itu dalam tegukan besar, dan tak pernah merasa cukup. Akibatnya, fenomena aneh terjadi di seluruh akademi pemakaman surgawi, semua orang menghirup udara dengan rakus, tampak sangat mabuk. Setelah 2 hari penuh, hujan asal akhirnya berhenti. Melihat hujan asal itu berlangsung selama 2 hari penuh, sapi Kui tertegun dan ragu, karena buku-buku kuno mencatat bahwa hujan asal, yang dipanggil dengan membuka 120 urat dewa, akan berlangsung selama 1 hari. Tetapi mengapa hujan asal Yang Xiao Tian bertahan selama 2 hari? Mungkinkah dia keliru? Sebenarnya, bukan berarti sapi Kui keliru, menurut legenda, hujan asal memang berlangsung selama 1 hari setelah seseorang membuka 120 urat nadi surgawi. Namun, Yang Xiao Tian telah membuka bukan hanya sembarang urat nadi surgawi, tetapi 120 urat nadi surgawi yang bermutasi. Setelah terus-menerus menyerap kekuatan asal selama 2 hari, Yang Xiao Tian merasakan vitalitas dan kekuatannya meningkat secara signifikan sekali lagi. Legenda mengatakan bahwa membuka semua urat nadi dewa akan memberikan keabadian, dan meskipun itu tidak dapat dipercaya, jika dia dapat menyerap hujan asal 10 kali, vitalitas dan kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang mengerikan. Setelah menyerap hujan asal, Yang Xiao Tian tidak segera membuka urat nadi dewa yang ke-121, melainkan mengonsumsi buah dewa kehidupan dan mulai mengolah tubuh dewa takdir surga purba. Ia berencana untuk berkultivasi selama beberapa hari, menyerap sepenuhnya dan memurnikan kekuatan asal dalam tubuhnya sebelum melanjutkan membuka pembuluh darah surgawi. Setengah bulan berlalu. Baru pada saat itulah Yang Xiao Tian terus mendorong kekuatan surgawi alam semesta primordial menuju urat surgawi yang ke-121. Sama seperti sebelumnya, setiap kali dia membuka urat nadi surgawi, dia menggunakan kekuatan surgawi alam semesta primordial untuk terus melebarkannya. Semakin lebar urat nadi keilahian, semakin banyak pula kekuatan keilahian yang akan disimpannya di masa mendatang. Oleh karena itu, ia memperluas setiap uratnya hingga batasnya. Tak lama kemudian, Yang Xiao Tian kembali membuka 120 pembuluh darah surgawi. Dan mereka semua adalah vena surgawi yang bermutasi juga. Jadi, setengah bulan setelah hujan asal yang pertama, sapi Kui, beruang biru, dan yang lainnya sekali lagi menyaksikan hujan asal. Melihat kekuatan asal turun dari langit sekali lagi, beruang Azure dan sapi Kui tercengang.
Pemanggilan hujan asal oleh Yang Xiaotian sekali lagi berarti bahwa ia telah membuka 120 pembuluh darah surgawi lainnya. Jika ditambahkan dengan yang sebelumnya, maka jumlahnya menjadi 240 urat dewa. Mencapai lapisan kedua alam roh surgawi dengan membuka 120 urat surgawi sudah merupakan hal yang langka sepanjang keabadian, tetapi Yang Xiaotian telah membuka 240 penuh. Sambil menatap hujan asal yang turun, sapi kui, beruang biru, dan yang lainnya sekali lagi dengan rakus menghirup udara. 2 hari kemudian, hujan origin akhirnya berhenti. Setelah menyerap dan menyempurnakan gelombang kedua kekuatan asal, vitalitas dan kekuatan Yang Xiaotian kembali menerima peningkatan signifikan. Setelah membuka 240 vena surgawi, Yang Xiaotian tidak melanjutkan untuk membuka lebih banyak lagi. Dengan kekuatan surgawinya saat ini, ia mungkin bisa membuka 60 vena surgawi lainnya, tetapi 120 akan menjadi tantangan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menunggu hingga ia berhasil mencapai tingkat ketiga alam roh surgawi untuk membuka ke-360 vena surgawi sekaligus. Dan lalu dia akan mendatangkan hujan asal yang ketiga. Setelah itu, Yang Xiaotian kembali ke kota Kekaisaran 10 Dewa. Dia akan meninggalkan benua Dewa Biru dalam beberapa hari dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya sebelum pergi. Dengan kembalinya Yang Xiaotian, seluruh kediaman surgawi dipenuhi kegembiraan dan tawa. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian tinggal di kediaman surgawi, membimbing orang tuanya, para wanita muda, King Xuan, Wan Ning, dan yang lainnya dalam kultivasi mereka, dan menggunakan pohon dewa kehidupan untuk meningkatkan vitalitas, kekuatan, dan tingkat kultivasi semua orang. Saat Yang Xiaotian sedang melatih keluarganya dalam kultivasi mereka, berita tentang pertarungannya melawan 3 ras iblis mayat kuno telah menyebar kembali ke benua Zongtian, yang menyebabkan kehebohan besar. Mengetahui Yang Xiaotian telah menerobos ke alam roh surgawi dan dia memiliki sapi kui serta banyak ahli dari keluarga Tian di sisinya, wajah mereka pun menjadi muram. Yang Xiaotian akhirnya berhasil menembus level roh surgawi, kata Raja Surgawi Wan dengan suara rendah. Leluhur, kita tidak bisa terus seperti ini. Mari kita buat tuduhan, tangkap dia, dan penjarakan dia di penjara surgawi. Tian Ziking, patriark keluarga Tian, menyarankan. Begitu Yang Xiaotian di penjara surgawi, mereka akan punya 1000 cara untuk memastikan dia mati di sana. Memang, kita bisa saja membuat serangan dan mengirim pasukan besar istana surgawi untuk menangkap Yang Xiaotian. Aku tidak percaya dia berani melawan. Leluhur tua lain dari keluarga Tian juga setuju. Jika dia melawan, kami akan langsung mengeksekusinya di tempat karena melakukan pemberontakan. Raja Surgawi Wan menggelengkan kepalanya. Meskipun menjebak Yang Xiaotian dan kemudian menahannya di penjara surgawi bukanlah ide yang buruk. Sekarang bahkan 3 ras iblis besar dengan miliaran prajurit mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Yang Xiaotian. Bahkan jika pengadilan surgawi mengirim pasukan besar, mereka tidak akan mampu menanganinya. Masalah utamanya adalah Yang Xiaotian tidak hanya memiliki sapi kui di sisinya tetapi juga sebuah kuali super tak terkalahkan. Sebuah kuali yang lebih mengerikan daripada artefak surgawi yang sunyi. Pada saat ini, di kediaman surgawi, Yang Xiaotian mulai mempelajari pembentukan prasasti jimat terlarang. Dia tidak langsung mulai menggambar rune, tetapi terlebih dahulu membolak-balik buku tentang formasi. Di antara buku-buku rahasia yang ditinggalkan oleh Guru Hong Feng dan penguasa langit dan bumi, ada banyak buku tentang formasi yang harus dia pelajari selama beberapa hari. Setelah membaca ratusan buku tentang formasi, Yang Xiaotian akhirnya mulai menggambar rune. Dia memegang pena jimat, memanfaatkan kekuatan api yang ada di antara langit dan bumi, mencelupkan pena tersebut ke dalam cairan roh atribut api, dan mulai menulis karakter api di selembar kertas jimat. Karakter api ini hidup dengan kobaran api yang mengalir, memberikan kesan awal bahwa itu bukanlah sebuah karakter, melainkan bola api. Hanya itu saja, Yang Xiaotian tercengang, menurut buku-buku, yang perlu dilakukan seseorang hanyalah mengumpulkan kekuatan api dari seluruh dunia dan berhasil memasukkannya ke dalam karakter api, untuk menciptakan jimat api yang sukses. Meskipun jimat api seharusnya mudah dibuat, seorang pembangkit tenaga roh surgawi biasanya membutuhkan waktu 4 atau 5 hari untuk belajar menggambarnya. Namun, dia berhasil pada percobaan pertamanya. Yang Xiaotian dengan ragu memegang jimat api di tangannya, lalu mengisinya dengan kekuatan surgawi dan melemparkannya keluar. Seketika, jimat api berubah menjadi api besar setinggi 100 meter yang menyala-nyala.
Setelah memastikan bahwa ia telah menguasai jimat api, Yang Xiaotian mulai menuliskan karakter air di kertas jimat. Tak lama kemudian, jimat air berhasil dibuat. Yang Xiaotian memasukkannya dengan kekuatan surgawi, dan jimat air berubah menjadi sungai sepanjang 100 meter. Melihat jimat air berhasil, Yang Xiaotian mulai menggambar jimat kayu. Yang Xiaotian benar-benar tenggelam dalam dunia prasasti jimat terlarang, dan sebelum dia menyadarinya, sehari telah berlalu dan dia telah mempelajari semua 1296 prasasti jimat terlarang.